Ibu mertua secara sengaja menyiramku dengan teh panas. Hanya karena dia tidak suka dengan masakanku. Dia menghinaku miskin dan tidak bisa apa-apa. 1 tahun kemudian keadaan berubah, aku sukses menjadi pemilik butik mewah di Paris. Sedangkan nasib ibu mertua menyedihkan, dia menjadi pengemis lusuh. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Fajar baru saja menyingsing, mengirimkan seberkas cahaya keperakan yang malu-malu menembus jendela besar di dapur. Namun, bagiku, Arini, pagi di rumah ini tidak pernah membawa kehangatan. Ia hanya membawa rutinitas dingin yang kulakukan dengan hati-hati, seolah berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa retak kapan saja. Aroma sup ayam yang kaya rempah mulai menguar, mengisi setiap sudut dapur mewah yang terasa asing ini. Aku sengaja bangun pukul 4 pagi, memastikan semuanya sempurna saat suami dan ibu mertuaku terbangun. Sudah 6 bulan aku menikah dengan Bima, pria yang kucintai dengan segenap hati. Cintanya adalah satu-satunya alasan aku bertahan di rumah megah ini, rumah milik ibunya, Bu Ratna. Rumah ini lebih mirip istana yang dingin ketimbang sebuah hunian. Dindingnya tinggi, perabotannya mahal dan berkilauan, tetapi tidak ada tawa atau kehangatan yang pernah kudengar di lorong-lorongnya. Hanya ada gema langkah kaki dan tatapan tajam ibu mertuaku. Arini. Suara itu, tajam dan menusuk seperti biasa, datang dari arah ruang makan. Aku segera mematikan kompor, mengelap tanganku yang basah ke celemek lusuh yang kubawa dari rumah orang tuaku, satu-satunya benda pribadiku di dapur ini. Iya, Bu, sahutku lembut seraya berjalan cepat menghampirinya. Bu Ratna sudah duduk di kursi utamanya di meja makan. Pagi ini, ia mengenakan daster sutra berwarna marun yang membuatnya tampak angkuh bahkan saat baru bangun tidur. Wajahnya yang masih menyisakan kecantikan di usia senjanya itu tertekuk masam. Matanya menatapku dari atas hingga bawah, sebuah tatapan yang selalu berhasil membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Bau apa ini? Kamu masak apa pagi-pagi begini? Baunya seperti di pasar, memenuhi seluruh rumah, cibirnya, sambil menutup hidung dengan sebelah tangan. Aku menelan ludah, berusaha menjaga senyumku tetap terpasang. Saya memasak sup ayam, Bu, dengan jahe dan serai, supaya badannya Mas Bima hangat. Sup ayam? Lagi? Dengusnya meremehkan. Apa tidak ada menu lain di kepalamu itu? Makanan orang kampung. Bima itu sekarang seorang manajer. Makanannya harus berkelas. Bukan sup bening seperti ini. Setiap kata-katanya adalah tamparan tak terlihat. Aku hanya bisa menunduk. Di matanya, aku hanyalah gadis miskin dari desa yang beruntung dinikahi putranya. Latar belakangku, masakanku, cara bicaraku, hingga pakaian yang kukenakan, semuanya adalah bahan celaan yang tak pernah habis. Baginya, aku adalah aib yang mencoreng citra keluarga terpandangnya. Maaf, Bu. Besok Arini akan coba masak yang lain, jawabku lirih. Coba terus. Tapi hasilnya selalu sama. Memangnya kamu bisa apa selain memasak makanan seperti ini? Ia melambaikan tangannya, menyuruhku pergi. Sana, siapkan mejanya. Sebentar lagi Bima turun. Aku mengangguk patuh, kembali ke dapur dengan hati yang terasa perih. Inilah pagiku, setiap hari. Dimulai dengan harapan untuk membuat semua orang senang, dan diakhiri dengan perasaan gagal total bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Tak lama kemudian, Bima turun. Wajahnya tampak segar setelah mandi. Ia menghampiriku di dapur dan memelukku dari belakang. Sebuah gestur kecil yang selalu menjadi sumber kekuatanku. Wangi sekali masakanmu, sayang, bisiknya di telingaku. Aku tersenyum, merasakan sedikit kehangatan menjalar di hatiku. Hanya sup ayam biasa, Mas. Buatanku tidak akan pernah biasa, katanya sambil mencium pipiku.
Ibu bilang apa tadi? Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Mas. Biasa saja. Aku tidak pernah ingin membebani Bima dengan keluhan. Aku tahu posisinya sulit, terjepit di antara ibu yang sangat ia hormati dan istri yang ia cintai. Saat kami bertiga duduk di meja makan, suasana kembali menjadi tegang. Bima mencoba mencairkan suasana dengan memuji masakanku. Sup buatan Arini enak sekali, Bu. Segar. Bu Ratna hanya tersenyum sinis. Tentu saja kamu bilang enak. Lidahmu sudah terbiasa dengan masakan rendahan seperti ini sejak menikah dengannya. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar, menimbulkan bunyi denting yang membuatku terlonjak. Lihat dia, Bima. Apa yang kamu lihat darinya saat memutuskan menikahinya? Dia tidak punya latar belakang, tidak punya pendidikan tinggi, tidak bisa apa-apa. Hanya akan jadi beban untukmu dan mempermalukan keluarga kita. Wajah Bima memerah. Ibu, tolong jangan mulai lagi. Arini istriku. Justru karena dia istrimu, aku harus bicara. Aku tidak mau cucu-cucuku nanti lahir dari rahim perempuan sepertinya. Cukup. Rasanya ada sesuatu yang retak di dalam dadaku. Aku menahan air mata yang mendesak keluar. Aku bisa menerima hinaan tentang diriku, tapi saat ia menyinggung soal calon anak-anak kami, rasanya seperti ada pisau yang menusuk tepat di jantung. Aku bangkit dari kursi, tak sanggup lagi mendengar. Arini, permisi ke belakang dulu, ucapku dengan suara bergetar. Aku berlari ke kamar kami, satu-satunya tempat di mana aku bisa sedikit bernapas lega. Di sudut kamar, di dalam sebuah kotak kayu tua, kusimpan harta karunku, sebuah buku sketsa usang dan beberapa potong kain perca. Sejak kecil, aku suka mendesain dan menjahit. Ibuku, seorang penjahit sederhana di kampung, yang mengajariku segalanya. Tangan-tangan inilah, yang menurut Bu Ratna tidak bisa apa-apa, yang mampu mengubah selembar kain biasa menjadi gaun yang indah. Aku membuka buku sketsaku, memandangi gambar-gambar gaun yang pernah kuimpikan. Di dunia kecil ini, aku bukan menantu yang tak berguna. Aku adalah seorang seniman, seorang kreator. Inilah satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut oleh Bu Ratna dariku. Namun, harapan kecil itu terasa begitu rapuh. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita dengan mata sembab dan bahu yang terkulai lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, untuk kesekian kalinya, sampai kapan aku harus bertahan dalam sangkar emas yang menyakitkan ini? Saat itu, aku belum tahu bahwa pagi yang menyakitkan ini hanyalah sebuah awal. Sebuah permulaan dari badai yang jauh lebih besar yang akan segera datang dan mengubah seluruh hidupku selamanya. Dan di dasar keputusasaan itu, benih kekuatan justru mulai tumbuh tanpa kusadari. Siang bergulir membawa panas yang menyengat, namun hawa di dalam rumah tetap saja terasa beku. Setelah drama sarapan pagi, Bu Ratna seolah sengaja menghindariku, namun aku bisa merasakan tatapan matanya mengawasiku dari kejauhan, mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Hari ini adalah hari arisan untuk teman-teman sosialitanya, sebuah acara bulanan yang ia anggap sebagai panggung untuk memamerkan status dan kekayaannya. Dan seperti biasa, aku ditugaskan untuk menyiapkan hidangannya. Arini, panggilnya dari ruang tengah, suaranya menggema di lorong yang sepi. Teh dan kue untuk teman-temanku sudah siap? Mereka akan tiba sebentar lagi. Jangan buat aku malu. Sudah siap, Bu. Sedang Arini tata di nampan. Jawabku, berusaha terdengar tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Aku telah menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, menuangkan seluruh hati dan kemampuanku untuk membuat kue lapis legit. Kue ini adalah resep andalan almarhumah ibuku, resep yang membutuhkan kesabaran luar biasa dan ketelitian tingkat tinggi, lapis demi lapis. Aku berharap, dengan menyajikan sesuatu yang istimewa dan sulit dibuat, aku bisa mendapatkan sedikit saja pengakuan dari ibu mertuaku. Sebuah harapan naif yang terus kupelihara. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membawa nampan berisi poci teh porselen yang mahal dan piring-piring kecil berisi kue lapis yang sudah kupotong dengan rapi.
Aroma mentega dan rempah dari kue itu begitu harum, dan warnanya yang keemasan tampak begitu cantik. Bu Ratna sedang duduk di sofa beludru berwarna zamrud, memeriksa penampilannya di cermin saku. Ia melirik nampan yang kubawa dengan tatapan menilai. "Letakkan di meja," perintahnya tanpa menoleh. Aku meletakkan nampan itu dengan sangat hati-hati di atas meja kaca di hadapannya. Ia mengambil sepotong kue, mengamatinya seolah itu adalah benda aneh, lalu menggigitnya sedikit. Ia mengunyah perlahan, ekspresinya tidak terbaca. Untuk sesaat, aku menahan napas, berharap akan ada keajaiban. Lalu, ia meletakkan kembali potongan kue itu ke piring dengan kasar. "Apa ini?" desisnya tajam. "Terlalu manis. Dan lihat, lapisannya tidak rata sempurna. Ada satu bagian yang sedikit lebih tebal. Kamu pikir teman-temanku tidak akan menyadarinya? Kamu sengaja mau mempermalukanku, ya?" Dadaku terasa sesak. Aku menatap kue itu. Ketidaksempurnaan yang ia maksud begitu kecil, nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Aku telah berusaha sekuat tenaga, dan hanya itu yang ia lihat. "Maaf, Bu. Saya sudah mencoba yang terbaik." "Terbaik?" Ia tertawa sinis, tawa yang menyayat hati. "Terbaik versimu itu standarnya rendahan. Kamu itu benar-benar tidak bisa apa-apa. Sudah miskin, tidak berpendidikan, memasak pun tidak becus. Aku tidak mengerti apa yang Bima lihat darimu." Hinaan itu terlontar begitu saja, keras dan jelas. Tepat saat aku sedang menuangkan teh panas dari poci ke dalam cangkirnya. Tanganku bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Aku mencoba mengendalikan diriku, tapi hatiku sudah hancur berkeping-keping. Dan saat itulah insiden itu terjadi. Melihat tanganku yang gemetar, ekspresi Bu Ratna berubah dari jijik menjadi amarah murni. Ia menatapku dengan mata menyala-nyala, seolah kesabarannya telah habis. "Dasar perempuan cengeng. Bekerja begitu saja tidak bisa." Dengan sebuah gerakan cepat yang tak kuduga, ia menyentakkan tangannya, mendorong lenganku yang sedang memegang poci. Aku terkesiap. Poci porselen itu terlepas dari genggamanku, dan isinya, teh yang masih mengepul panas, tumpah, menyiram bagian depan blusku, mengenai lengan dan sebagian dadaku. "Aarg!" Aku menjerit, bukan hanya karena keterkejutan, tapi karena rasa panas yang seketika menyengat kulitku. Rasanya seperti terbakar. Aku refleks melompat mundur, menatap noda teh berwarna coklat gelap yang menyebar di bajuku, dan merasakan perih yang luar biasa di balik kain itu. Air mataku akhirnya tumpah, mengalir deras tanpa bisa kutahan lagi. Namun, yang lebih menyakitkan dari luka bakar di kulitku adalah tatapan ibu mertuaku. Tidak ada penyesalan di matanya. Tidak ada kepanikan. Yang ada hanya kepuasan dingin. Ia sengaja. Aku tahu itu. Sentakannya terlalu kuat untuk disebut ketidaksengajaan. "Lihat ulahmu," bentaknya, sama sekali tidak peduli pada jeritanku. "Mengotori karpet mahalku. Cepat bersihkan sebelum teman-temanku datang. Jangan membuat drama di sini." Aku berdiri mematung, menatapnya dengan pandangan tak percaya. Rasa sakit fisik di tubuhku bercampur dengan rasa sakit emosional yang jauh lebih dalam. Di matanya, aku bahkan tidak lebih berharga dari karpet yang ia pijak. Harga diriku telah diinjak-injak, disiram, dan dibakar habis. Kulitku melepuh. Hatiku hancur. Dan di tengah rasa sakit yang tak tertahankan itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Kesabaran yang selama ini kubangun lapis demi lapis, sama seperti kue yang baru saja ia hina, kini telah runtuh seluruhnya. Tatapanku yang biasanya penuh permohonan dan rasa takut, kini berubah menjadi kosong. Ini adalah titik akhirnya. Aku tidak bisa lagi tinggal di neraka ini. Di bawah tatapan dingin Bu Ratna, di tengah aroma teh dan rasa sakit yang membakar, aku membuat sebuah keputusan dalam diam. Aku akan pergi. Dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa perempuan miskin yang ia hina ini bisa berdiri jauh lebih tinggi darinya. Rasa perih di kulitku tak sebanding dengan ngilu di hatiku. Aku mengunci pintu kamar,
mengabaikan ketukan pelan dari asisten rumah tangga yang disuruh Bu Ratna untuk memeriksaku, atau lebih tepatnya, untuk memastikanku tidak membuat keributan lebih lanjut. Di depan wastafel kamar mandi, aku mengguyur lenganku yang memerah dengan air dingin. Kulitku terasa panas, melepuh di beberapa bagian. Aku menahan isak tangis sekuat tenaga, menggigit bibir bawahku hingga terasa asin oleh darah. Aku bukan menangisi luka fisik ini. Aku menangisi diriku sendiri. Aku menangisi Arini yang selama ini terlalu sabar, terlalu penurut, dan terlalu berharap pada cinta untuk menyelamatkannya. Cinta Bima memang nyata, tapi cinta itu ternyata tidak cukup kuat untuk melindungiku. Cinta itu terperangkap dalam jaring kekuasaan dan rasa takutnya pada ibunya sendiri. Sambil mengobati lukaku dengan salep yang kutemukan di kotak P3K, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah yang sama seperti tadi pagi, namun sorot matanya sudah berbeda. Kepolosan dan harapan di sana telah lenyap, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan seberkas kilat tekad yang baru terbentuk. Suara bel tamu terdengar dari lantai bawah, disusul tawa-tawa renyah. Arisan sosialita itu telah dimulai. Bu Ratna, dengan keanggunan palsunya, pasti sedang menjadi nyonya rumah yang sempurna. Seolah beberapa menit yang lalu ia tidak baru saja menyiramkan teh panas ke tubuh menantunya. Dunia terus berputar untuknya, sementara duniaku telah berhenti dan hancur berkeping-keping. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan menghabiskan satu malam pun lagi di bawah atap ini. Dengan langkah pelan, aku membuka lemari pakaianku. Isinya penuh dengan gaun-gaun mahal yang dibelikan Bima, gaun-gaun yang tidak pernah terasa seperti milikku. Aku mengabaikannya. Mataku tertuju pada sebuah tas ransel tua di sudut lemari. Aku menariknya keluar dan mulai memasukkan barang-barangku yang paling berharga. Bukan perhiasan atau pakaian mewah, melainkan selembar foto almarhum kedua orang tuaku, buku sketsa desainku yang sudah lecek, dan beberapa helai pakaian sederhana yang kubawa dari kampung. Aku juga mengambil seluruh sisa tabunganku, uang hasil pesanan jahitan kecil-kecilan yang kulakukan diam-diam, yang kusimpan di bawah tumpukan pakaian. Jumlahnya tidak banyak, tapi harus cukup untuk memulai. Saat itulah aku mendengar suara mobil Bima memasuki garasi. Jantungku berdebar lebih kencang. Inilah ujian pertamaku. Bisakah aku tetap teguh pada keputusanku saat berhadapan dengannya? Tak lama, kudengar langkah kakinya yang terburu-buru di tangga. Lalu gagang pintu kamarku diputar. Arini, sayang, kamu di dalam? Kenapa dikunci? Aku terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku di dalam, Mas. Buka pintunya, sayang. Ibu bilang kamu tidak sengaja menumpahkan teh dan sedikit terkejut. Kamu tidak apa-apa, kan? Suara Bima terdengar cemas. Namun kata-katanya membuat perutku mual. Ibu bilang, tentu saja. Dia sudah mendengar versi cerita dari ibunya lebih dulu. Versi di mana aku yang ceroboh dan dia yang menjadi korban karena karpetnya nyaris kotor. Dengan berat hati, aku membuka kunci pintu. Bima langsung masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Matanya langsung tertuju pada lenganku yang sudah kuperban seadanya. Ya Tuhan, Arini. Ini kenapa? Lukamu parah. Ia meraih lenganku dengan lembut. Kita ke dokter sekarang. Aku menarik tanganku pelan. Tidak perlu, Mas. Kenapa tidak perlu? Ini luka bakar, sayang. Ia menatapku, mencari penjelasan. Aku menatap lurus ke matanya, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut atau keraguan. Ibumu yang melakukannya. Dan beliau sengaja. Wajah Bima berubah pias. Ia tampak terkejut, bingung, lalu raut wajahnya menunjukkan konflik batin yang dalam. Sengaja? Tidak mungkin, Arini. Ibu memang kadang bicaranya tajam, tapi beliau tidak mungkin. Tidak mungkin apa, Mas? Tidak mungkin menyakitiku secara fisik. Potongku dengan suara yang dingin dan datar. Suara yang bahkan asing di telingaku sendiri. Lihat aku, Mas. Lihat lukaku. Dan tanyakan pada hatimu, apakah ini terlihat seperti ketidaksengajaan?
Bima terdiam. Dia menatap lukaku, lalu menatap mataku. Dia tahu aku tidak berbohong. Dia tahu watak ibunya. Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku akan bicara pada ibu. Aku akan. Akan apa? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada menantang. Akan memintanya untuk lebih hati-hati lain kali? Akan memintaku untuk lebih sabar lagi? Sampai kapan, Mas? Sampai beliau menyiramku dengan air keras? Sampai aku mati di rumah ini? Arini, jangan bicara seperti itu. Suaranya meninggi, terdengar putus asa. Aku minta maaf. Aku tahu ini salah. Bersabarlah sedikit lagi, ya? Aku janji akan mencari solusi. Mungkin kita bisa pindah, nanti kalau tabunganku sudah cukup. Dan di sanalah jawaban yang kutakutkan. Sabar. Nanti. Mungkin. Janji-janji kosong yang sama yang sudah kudengar berulang kali. Saat itu aku sadar, aku tidak bisa lagi menggantungkan hidup dan harga diriku pada janji seorang pria yang bahkan tidak berdaya di hadapan ibunya sendiri. Aku menggeleng pelan, senyum getir tersungging di bibirku. Aku sudah selesai bersabar, Mas. Aku berbalik, mengambil ranselku yang tergeletak di atas tempat tidur. Bima menatap tas itu dengan mata terbelalak. Kepanikan mulai menjalari wajahnya. Kamu mau kemana? Arini, jangan bercanda. Aku mau pergi, jawabku tegas. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Pergi? Pergi kemana? Arini, tolong jangan begini. Kita bisa selesaikan ini. Aku mencintaimu, ujarnya, suaranya syarat dengan permohonan. Air mataku kembali menggenang, tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat. Tapi aku rasa, aku harus lebih mencintai diriku sendiri. Aku berjalan melewatinya menuju pintu, mengabaikan tangannya yang berusaha meraihku. Rasa cintaku padanya masih ada, begitu dalam. Namun, rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan hari ini telah menciptakan jurang yang terlalu lebar di antara kami. Sebuah jurang di mana di satu sisi ada dia bersama ibunya, dan di sisi lain ada aku, sendirian, dengan harga diriku yang tersisa. Langkahku terasa berat saat menuruni tangga marmer yang dingin. Setiap anak tangga adalah pengingat akan setiap hari yang kujalani di rumah ini dengan menunduk. Di belakangku, Bima terus memohon. Suaranya parau dan putus asa. Arini, kumohon, jangan pergi. Pikirkan lagi. Pikirkan kita. Lirihnya, langkahnya mengikutiku dengan ragu. Aku tidak menjawab. Kata-kata sudah tidak ada artinya lagi. Jawabanku ada pada ransel yang menggesek punggungku dan tekad baja yang mengeraskan hatiku. Saat kami tiba di kaki tangga, pemandangan di ruang tamu membuat langkahku terhenti sejenak. Bu Ratna berdiri di sana, di tengah-tengah teman-teman sosialitanya yang menatap kami dengan ekspresi ingin tahu. Arisan mereka jelas terganggu oleh drama yang kami ciptakan. Wajah Bu Ratna memerah karena menahan malu dan amarah. Melihatku membawa tas, ekspresinya berubah menjadi senyum kemenangan yang kejam. Oh, jadi drama ratu ini sudah berakhir. Sindirnya dengan suara keras agar teman-temannya mendengar. Baguslah kalau kamu tahu diri dan memutuskan untuk pergi. Sejak awal saya sudah bilang pada Bima, perempuan kampung sepertimu tidak akan pernah cocok berada di rumah ini. Teman-temannya mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka menghakimiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rasa malu yang panas menjalar di pipiku. Tapi aku tidak akan membiarkan wanita itu melihatku hancur. Aku menegakkan punggungku. Ibu benar, kataku dengan suara yang mengejutkan diriku sendiri karena begitu tenang dan jelas. Rumah ini memang bukan tempat saya. Aku menatap lurus ke matanya, tidak lagi dengan tatapan takut seorang menantu, melainkan tatapan seorang wanita yang setara. Terima kasih atas semua pelajaran yang telah ibu berikan. Semoga ibu bahagia. Lalu aku beralih pada Bima. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Ia terjebak di antara ibunya yang arogan dan istrinya yang akan pergi.
Dan seperti biasa, ia memilih untuk diam. Di saat terakhir ini pun, dia tidak bisa membelaku. Jaga dirimu baik-baik, Mas. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Sebuah ucapan selamat tinggal untuk pria yang kucintai, dan untuk semua mimpi yang pernah kami bangun bersama. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan lurus menuju pintu utama yang menjulang tinggi. Aku bisa merasakan puluhan mata menusuk punggungku. Aku mendengar Bu Ratna berkata dengan angkuh, "Lihat, kan? Dia pergi begitu saja. Benar-benar tidak punya sopan santun." Aku tidak peduli lagi. Tanganku menggapai gagang pintu yang dingin, membukanya, dan melangkah keluar ke udara malam yang lembab. Blam! Suara pintu yang kututup di belakangku terdengar seperti sebuah titik final. Gema dari suara itu seolah memisahkan duniaku yang lama dan duniaku yang baru. Di belakang pintu itu, ada kemewahan, penghinaan, dan cinta yang rapuh. Di depanku, hanya ada jalanan aspal yang gelap, ketidakpastian, dan kebebasan yang menakutkan. Aku berjalan cepat, menjauh dari rumah besar itu seolah sedang dikejar oleh hantu masa laluku. Aku tidak tahu harus kemana. Satu-satunya tujuanku adalah pergi sejauh mungkin. Aku terus berjalan hingga tiba di jalan raya, lalu naik angkutan umum pertama yang lewat. Di dalam kendaraan yang berguncang, aku duduk di pojok, memeluk ranselku erat-erat. Adrenalin mulai surut, digantikan oleh gelombang realita yang menghantamku. Aku sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya tempat tujuan. Air mataku akhirnya mengalir tanpa suara, membasahi pipi. Aku menangisi pernikahanku yang gagal, impianku yang kandas, dan nasibku yang terasa begitu malang. Angkutan umum itu berhenti di terminal bus antar kota. Cahaya lampu neon yang terang benderang dan hiruk-pikuk orang terasa begitu kontras dengan kekosongan hatiku. Aku turun, berdiri di tengah keramaian, merasa menjadi manusia paling kesepian di dunia. Aku melihat papan tujuan bus-bus yang berderet, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Namun, mataku tertuju pada satu nama, Jakarta. Kota besar yang kejam, kata orang. Kota yang bisa menelanmu hidup-hidup jika tidak kuat. Tapi Jakarta juga kota penuh peluang. Tempat di mana seseorang bisa menghilang dan memulai lagi dari awal tanpa ada yang mengenali. Dengan sisa uang di tanganku, aku membeli tiket bus malam menuju Jakarta. Sambil menunggu bus berangkat, aku duduk di kursi besi yang dingin. Aku mengeluarkan foto orang tuaku dari tasku. Wajah mereka yang tersenyum seolah memberiku kekuatan. "Ibu, Bapak, Arini harus kuat," bisikku pada foto itu. Kemudian, aku mengeluarkan buku sketsaku. Jari jemariku mengusap gambar-gambar desain gaun di dalamnya. Ini bukan sekadar hobi. Ini adalah satu-satunya keahlian yang kumiliki, satu-satunya hartaku yang tak ternilai. Mungkin ini bisa menjadi jalanku. Saat bus akhirnya berangkat, melaju membelah kegelapan malam, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota yang kutinggalkan perlahan menjauh dan menghilang, seperti kehidupanku yang lama. Rasa takut masih ada, begitu besar dan mencekam. Tapi di sela-sela rasa takut itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan secercah harapan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di Jakarta. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan hidup. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali. Babak baru dalam hidupku, yang akan kutulis sendiri dengan tanganku, telah dimulai malam ini. Bus berhenti dengan decitan panjang di terminal Pulau Gebang saat langit Jakarta masih berwarna kelabu. Aku melangkah turun dan langsung disergap oleh hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Klakson kendaraan bersahutan, para calo tiket berteriak menawarkan tujuan, dan ribuan orang bergerak cepat seolah dikejar waktu. Udara terasa berat, penuh asap dan kelembapan. Semua ini begitu asing, begitu besar, dan begitu mengintimidasi. Untuk sesaat, aku merasa seperti sebutir pasir yang tersesat di tengah gurun. Luka di lenganku masih terasa perih, pengingat nyata akan alasan mengapa aku berada di sini. Dengan memeluk ranselku lebih erat, aku berjalan menjauhi keramaian terminal,
tanpa tujuan yang jelas. Prioritas pertamaku adalah mencari tempat untuk bernaung, sebuah atap untuk melindungi kepala sebelum malam tiba. Dengan sisa uang yang kumiliki, aku tahu aku tidak bisa memilih-milih. Setelah bertanya ke sana kemari dan hampir tertipu oleh seorang pria yang menawarkan kamar murah yang ternyata tidak ada, aku akhirnya menemukan sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk. Di sanalah aku menemukan sebuah papan bertuliskan, kamar kos putri. Ibu kos, seorang wanita parubaya bernama Bu Asih, menatapku dengan curiga. Mungkin karena aku hanya membawa satu tas ransel dan tatapanku terlihat linglung. Namun, setelah aku menunjukkan sisa uangku dan memohon, ia akhirnya luluh dan memberiku satu kamar kosong di lantai 2. Kamar itu kecil, mungkin hanya berukuran 2x3 meter. Dindingnya bercat kusam dan ada sedikit noda lembab di sudutnya. Isinya hanya sebuah kasur tipis di lantai, lemari plastik kecil, dan satu kipas angin yang berputar lambat. Tapi saat aku menutup pintu di belakangku, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa bernapas dengan lega. Ruangan sempit ini adalah istanaku. Tidak ada yang akan menghinaku di sini. Tidak ada mata yang akan menghakimiku di sini. Ini adalah milikku. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Realita kembali menghantam. Uang sewa telah memakan hampir separuh dari tabunganku. Aku harus segera mencari pekerjaan jika tidak ingin berakhir di jalanan. Maka, dimulailah perjuanganku yang sesungguhnya. Selama berhari-hari, aku menyusuri jalanan Jakarta yang panas dan berdebu. Aku masuk ke setiap toko, restoran, dan ruko yang memasang lowongan pekerjaan. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf, kami cari yang sudah berpengalaman. Atau, kami butuh yang lulusan minimal D3. Ijazah SMA-ku dan pengalamanku sebagai ibu rumah tangga tidak ada harganya di kota ini. Setiap penolakan terasa seperti tamparan kecil yang mengikis kepercayaan diriku. Malam hari, aku kembali ke kamar kosku dengan kaki pegal dan perut lapar. Seringkali hanya makan nasi dengan lauk seadanya untuk berhemat. Aku mulai meragukan keputusanku. Haruskah aku menyerah dan kembali ke kampung? Tapi bayangan akan rasa malu dan tatapan iba dari para tetangga membuatku menguatkan hati. Aku tidak boleh gagal. Saat uangku benar-benar menipis dan keputusasaan hampir mencapai puncaknya, takdir membawaku ke sebuah pasar kain yang ramai, pasar Tanah Abang. Di tengah lautan manusia dan tumpukan tekstil, mataku menangkap secari kertas yang ditempel di pintu sebuah kios jahit kecil yang agak tersembunyi. Tulisannya sederhana, dicari, tenaga jahit halus, berpengalaman. Jantungku berdebar. Inilah keahlianku. Ini satu-satunya hal yang benar-benar ku ketahui. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku melangkah masuk. Pemiliknya adalah seorang wanita Tionghoa berusia 50-an dengan tatapan tajam dan tangan yang kapalan. Namanya Bulani. Ia menatapku dari atas ke bawah, tampak tidak yakin. Mau melamar? Bisa apa kamu? Tanyanya dengan nada ketus. Saya bisa menjahit, Bu. Jahitan halus, payet, semua saya bisa. Almarhumah ibu saya seorang penjahit. Jawabku, berusaha terdengar seyakin mungkin. Bulani mendengus pelan. Ia lalu mengambil secari kain sutra yang licin dan sepotong brokat dengan pola yang rumit. Coba, jahit tepi kain sutra ini dengan teknik klim roll. Lalu pasang beberapa payet di brokat ini. Saya mau lihat serapi apa tanganmu. Ini adalah ujian. Tanpa banyak bicara, aku duduk di mesin jahit tua di sudut kios. Jari jemariku, yang beberapa hari terakhir terasa kaku karena putus asa, kini seolah menemukan kembali ritmenya. Aku bekerja dengan konsentrasi penuh, menuangkan semua ilmu yang pernah diajarkan ibuku. Suara mesin jahit yang berderit menjadi musik di telingaku. Setengah jam kemudian, aku menyerahkan hasil kerjaku pada Bulani. Ia mengambilnya, mengangkatnya mendekati matanya yang sipit, dan memeriksanya dengan teliti dari setiap sudut. Ia meraba jahitan kelim di tepi sutra yang begitu kecil dan rapi. Ia membolak-balik brokat untuk memastikan setiap payet terpasang dengan kuat dan presisi.
Keheningan menyelimuti kios kecil itu. Aku menahan napas, menunggu vonisnya. Akhirnya, Bulani meletakkan kain itu dan menatapku. Untuk pertama kalinya, tatapan tajamnya sedikit melunak. "Lumayan," katanya singkat, sebuah pujian tertinggi dari orang sepertinya. "Jahitanmu bersih. Kamu diterima. Kerja mulai besok pagi, jam 8. Jangan telat." Aku tertegun sejenak sebelum senyum lega terkembang di wajahku. "Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu." Saat aku berjalan pulang meninggalkan pasar sore itu, langkahku terasa begitu ringan. Pekerjaan ini mungkin hanya pekerjaan kecil di kios sempit yang panas, dengan upah yang tidak seberapa. Tapi bagiku, ini adalah segalanya. Ini adalah seutas benang harapan. Aku menatap kedua tanganku, tangan yang pernah dihina sebagai tangan yang tidak bisa apa-apa. Hari ini, tangan ini telah memberiku kesempatan untuk bertahan hidup. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, tangan ini akan membangun sesuatu yang bisa kubanggakan. Perjalanan penebusan harga diriku telah benar-benar dimulai. Hari-hari Arini kini memiliki ritme yang baru, ritme yang ditentukan oleh deru mesin jahit dan hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Ia berangkat sebelum matahari terbit, menembus lautan manusia di KRL komuter lain, dan tiba di kios Bulani saat para pedagang lain baru membuka pintu tokonya. Ia akan bekerja tanpa henti hingga senja, jemarinya menari di atas kain, mengubah gulungan bahan tak bernyawa menjadi busana yang siap dikenakan. Pekerjaannya berat dan melelahkan. Kios yang sempit terasa pengap di siang hari, dan matanya sering lelah karena harus fokus pada detail-detail jahitan yang rumit di bawah cahaya lampu neon. Upahnya pas-pasan, cukup untuk membayar sewa kamar, makan sederhana, dan menyisihkan sedikit sekali untuk ditabung. Namun, Arini tidak pernah mengeluh. Di tempat ini, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenyamanan, martabat. Di sini, ia tidak dinilai dari latar belakang keluarganya atau status sosialnya. Ia dinilai dari hasil kerjanya. Dan hasil kerja Arini luar biasa. Bulani, yang awalnya memandangnya sebelah mata, perlahan mulai melihat bakat istimewa yang dimiliki Arini. Bukan hanya soal kecepatan atau kerapian, tetapi Arini memiliki rasa. Ia bisa memahami bagaimana sebuah kain akan jatuh di tubuh, bagaimana potongan pola bisa menonjolkan kelebihan pemakainya, dan bagaimana detail kecil seperti penempatan kancing atau jenis benang bisa mengubah keseluruhan tampilan busana. Suatu kali, seorang pelanggan membawa gaun rancangan desainer ternama yang ukurannya salah total. Para penjahit lain di kios itu menolak mengerjakannya, takut merusak gaun mahal tersebut. Arini memberanikan diri. "Biar saya coba, Bu," katanya pada Bulani. Dengan hati-hati, ia membongkar jahitan gaun itu, mempelajari konstruksinya, lalu menyatukannya kembali dengan presisi yang menakjubkan. Ia tidak hanya mengecilkan ukurannya, tapi juga sedikit mengubah garis potongannya agar lebih pas dengan postur tubuh sang pelanggan. Hasilnya sempurna. Sang pelanggan begitu gembira hingga memberikan uang tip yang besar, yang langsung diserahkan Arini pada Bulani. Sejak saat itu, Arini menjadi andalan Bulani untuk pekerjaan-pekerjaan sulit. Reputasinya di kalangan pelanggan setia kios itu mulai terbentuk. Mereka mengenalnya sebagai Mbak Arini yang tangannya dingin, yang setiap hasil jahitannya selalu memuaskan. Meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja, semangat Arini tidak pernah padam. Malam hari di kamar kosnya yang sempit, di bawah temaram lampu bohlam 5 watt, ia akan membuka buku sketsanya. Dengan pensil yang sudah pendek, ia mencurahkan semua ide yang muncul di kepalanya. Desain-desain gaun, blus, dan rok mengalir deras dari ujung jarinya, memenuhi setiap halaman kosong. Buku sketsa itu adalah dunianya, tempat mimpinya hidup dan berkembang. Setiap lembar rupiah yang berhasil ia sisihkan, ia masukkan ke dalam kaleng biskuit tua. Tujuannya satu, membeli mesin jahit bekas miliknya sendiri. Kesempatan besar datang pada suatu sore yang sibuk. Seorang wanita parubaya yang sangat modis dan elegan masuk ke kios Bulani. Ia bukan pelanggan biasa,
auranya memancarkan kelas dan kepercayaan diri. Ia membawa sepotong kain brokat Prada berwarna biru malam yang sangat indah dan mahal. "Saya butuh kain ini dijadikan gaun untuk acara penting minggu depan," kata wanita itu dengan suara tenang. "Namanya Ibu Santi. Desainnya sudah ada di kepala saya. Tapi saya butuh penjahit yang benar-benar ahli untuk mewujudkannya. Saya tidak mau kain semahal ini rusak." Bulani, yang tahu betul siapa Ibu Santi, pemilik sebuah butik kelas atas di kawasan Kemang, segera menyambutnya dengan ramah. Namun, saat melihat kerumitan desain yang diinginkan, ia sempat ragu. Pekerjaan ini membutuhkan tingkat keahlian tertinggi. Matanya kemudian beralih ke Arini yang sedang tekun bekerja di sudut. "Arini," panggil Bulani. "Kemari sebentar." Arini mendekat. Ibu Santi menatapnya sejenak. Tatapannya tajam menilai. "Dia penjahit terbaik saya," kata Bulani. Sebuah pengakuan yang belum pernah Arini dengar sebelumnya. "Coba jelaskan keinginan ibu padanya." Selama hampir 1 jam, Arini mendengarkan dengan saksama penjelasan Ibu Santi. Ia tidak hanya mendengar, tapi juga bertanya, memberikan masukan tentang teknik potongan agar kain jatuh lebih indah, dan menyarankan detail payet yang bisa mempermanis tampilan tanpa terkesan berlebihan. Ibu Santi tampak terkesan. Ia melihat bukan sekadar tukang jahit di hadapannya, melainkan seorang profesional yang memahami seluk-beluk busana. "Baiklah," kata Ibu Santi akhirnya, tatapannya kini tertuju sepenuhnya pada Arini. "Saya percayakan kain ini padamu. Jangan kecewakan saya." Saat Ibu Santi pergi, Bulani menepuk bahu Arini. "Jangan sampai gagal. Ini pertaruhan besar untuk reputasi kios kita." Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia membawa pulang kain brokat biru malam yang terasa begitu berharga di tangannya. Ini bukan lagi sekadar pesanan jahit. Ini adalah kanvasnya. Sebuah kesempatan untuk membuktikan seluruh kemampuannya, bukan hanya sebagai penjahit, tetapi sebagai seorang seniman. Sambil memandangi kain yang berkilauan di bawah cahaya lampu kamarnya, Arini tahu bahwa gaun ini bisa menjadi kunci yang akan membuka pintu menuju masa depan yang selama ini hanya berani ia gambar di buku sketsanya. Selama 4 hari 4 malam, dunia Arini menyusut menjadi seukuran kamar kosnya dan kain brokat biru malam. Siang hari ia tetap bekerja seperti biasa di kios Bulani, namun pikirannya sepenuhnya tercurah pada gaun pesanan Ibu Santi. Malam hari, saat para penghuni kos lain sudah terlelap, Arini baru memulai mahakaryanya. Di bawah temaram lampu bohlam, ia mengubah lantai kamarnya menjadi ruang kerja. Ia membentangkan kain mahal itu di atas tikar pandan, mempelajarinya, merasakan teksturnya, seolah sedang berkomunikasi dengannya. Ia tidak langsung memotong. Ia menggambar polanya di kertas bekas dengan perhitungan yang cermat, memastikan tidak ada 1 sentimeter pun kain yang akan terbuang sia-sia. Setiap guntingan ia lakukan dengan napas tertahan. Setiap jahitan ia kerjakan dengan presisi seorang ahli bedah. Ia tidak hanya mengikuti desain yang digambarkan oleh Ibu Santi, ia menghidupkannya. Ia menambahkan lapisan furing dari bahan satin yang lembut agar gaun itu nyaman di kulit. Di bagian leher dan ujung lengan, ia menaburkan payet-payet kristal kecil dengan pola yang terinspirasi dari rasi bintang, membuatnya berkilauan secara halus saat terkena cahaya, tidak norak, namun elegan. Itu adalah sentuhan pribadinya, sebuah bisikan jiwanya pada kain tersebut. Waktu tidurnya berkurang drastis. Matanya lelah dan punggungnya pegal. Tapi ada energi aneh yang membuatnya terus maju. Energi yang lahir dari gairah murni. Saat ia mengerjakan gaun itu, ia melupakan semua rasa sakit dan penghinaan di masa lalunya. Yang ada hanya dirinya, jarum, benang, dan sebuah keindahan yang sedang ia ciptakan dengan kedua tangannya. Pada hari kelima, tepat 1 hari sebelum tenggat waktu, gaun itu selesai. Arini menggantungnya di paku di dinding kamarnya. Gaun itu tampak hidup. Warna birunya begitu dalam seperti langit malam, dan taburan payetnya berkelip seperti bintang-bintang yang jauh. Potongannya sempurna, mengalir dengan anggun. Arini menatapnya dengan napas terengah.
Ia tidak percaya tangan yang sama yang pernah disiram teh panas itu bisa menciptakan sesuatu yang begitu indah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, ia membawa gaun itu ke kios dengan hati berdebar. Ia menunjukkannya pada Bulani terlebih dahulu. Wanita Tionghoa yang biasanya irit bicara itu terdiam lama saat melihat gaun tersebut. Ia memegangnya, membolak-baliknya, memeriksa setiap detail dengan mata ahlinya. Lalu, ia menatap Arini. "Ini bukan cuma jahitan," kata Bulani pelan, nyaris seperti berbisik. "Ini karya seni." Pujian singkat itu terasa lebih berharga daripada emas bagi Arini. Sore harinya, Ibu Santi datang. Wajahnya tampak tegang, cemas akan hasil pesanannya. Tanpa banyak bicara, Bulani mengambil gaun yang sudah terbungkus rapi dan membukanya di hadapan Ibu Santi. Keheningan seketika menyergap kios sempit itu. Mata Ibu Santi terpaku pada gaun di hadapannya. Ia berjalan mendekat, tangannya terulur untuk menyentuh kain itu seolah tak percaya. Ia menelusuri garis leher, merasakan detail payet yang berkilauan. Ekspresi profesionalnya yang kaku luluh, digantikan oleh kekaguman yang tulus. Ini. Ia tergagap, kehilangan kata-kata. "Ini jauh lebih indah dari yang ada di bayangan saya." Ia menoleh, menatap lurus pada Arini. "Kamu yang membuatnya." Arini mengangguk pelan, jantungnya serasa akan melompat dari dadanya. Detail payet ini, idenya cemerlang. Sangat halus dan tidak berlebihan, puji Ibu Santi sambil terus mengamati gaun itu. "Kamu tidak hanya menjahit, kamu punya visi." Ibu Santi kemudian meminta izin untuk mencoba gaun itu di ruang ganti kecil di belakang kios. Beberapa menit kemudian, ia keluar. Gaun itu melekat sempurna di tubuhnya, seolah memang diciptakan hanya untuknya. Gaun itu mengubah penampilannya menjadi luar biasa anggun dan berkelas. Setelah menatap pantulan dirinya di cermin selama beberapa saat, ia kembali menatap Arini. Kali ini, tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan pelanggan kepada penjahit, melainkan tatapan seorang ahli yang menemukan permata tersembunyi. "Siapa namamu?" tanyanya. "Arini, Bu." "Arini," ulangnya. "Berapa lama kamu bekerja di sini?" "Baru beberapa bulan, Bu." Ibu Santi mengangguk-angguk, seolah sedang mengambil sebuah keputusan penting. Ia membayar harga yang disepakati kepada Bulani, bahkan memberinya bonus yang sangat besar. Lalu, ia kembali menghampiri Arini. "Saya memiliki butik di Kemang," katanya langsung pada intinya. "Saya sering kesulitan mencari penjahit yang bisa menerjemahkan desain-desain saya yang rumit menjadi kenyataan. Tanganmu punya bakat langka." Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya dan menyodorkannya pada Arini. "Saya ada beberapa proyek desain baru. Saya ingin kamu yang mengerjakannya. Bukan sebagai penjahit di sini, tapi sebagai rekanan khusus untuk butik saya. Kita bisa bicarakan honor yang pantas untuk keahlianmu." Arini menatap kartu nama di tangannya dengan pandangan tak percaya. Santi Pratiwi, Owner Designer, Santi Butik. Ini bukan lagi sekadar tawaran pekerjaan. Ini adalah sebuah pengakuan. Sebuah pintu menuju dunia yang selama ini hanya ada dalam buku sketsanya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu, ucap Arini dengan suara bergetar. "Jangan berkata apa-apa dulu," senyum Ibu Santi. "Telepon saya besok jika kamu tertarik. Saya lihat potensi besar dalam dirimu, Arini. Jangan sia-siakan itu." Setelah Ibu Santi pergi, Arini masih berdiri mematung, memegang kartu nama itu seolah benda paling berharga di dunia. Ia menatap Bulani, yang memberinya anggukan kecil, sebuah restu tanpa kata. Di tengah deru mesin jahit dan tumpukan kain di kios sempit itu, Arini merasa takdirnya baru saja berbelok ke sebuah jalan yang terang dan penuh harapan. Gaun biru malam itu bukan hanya sekadar pesanan, melainkan jembatan yang akan membawanya menyeberang dari masa lalunya yang kelam menuju masa depan yang cemerlang. Malam itu, Arini tidak bisa tidur.
Kartu nama Ibu Santi tergeletak di samping bantalnya, terasa seperti tiket emas. Pikirannya berkecamuk antara euforia dan keraguan. Mampukah ia memenuhi ekspektasi tinggi seorang pemilik butik ternama? Dunia Ibu Santi, dunia butik mewah di Kemang, kain-kain impor, dan pelanggan kelas atas, terasa begitu jauh dari dunianya yang hanya sebatas kamar kos sempit dan kios jahit di pasar yang becek. Rasa takut akan kegagalan menyelinap, mencoba meracuni kebahagiaannya. Namun, saat ia menyentuh bekas luka di lengannya yang mulai memudar, ia teringat sesuatu. Rasa takut ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takut saat ia hidup di bawah tatapan tajam Bu Ratna. Penghinaan yang ia terima di masa lalu kini menjadi bahan bakarnya. Ia sudah selamat dari neraka. Ia tidak akan membiarkan keraguan dirinya sendiri menghalangi langkahnya menuju surga yang ia impikan. Keesokan paginya, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meminjam telepon genggam milik Bu Asih, ibu kosnya, dan menekan nomor di kartu nama itu. Suara di seberang terdengar hangat dan profesional. "Santi Butik, selamat pagi." "Selamat pagi, saya Arini. Kemarin saya bertemu dengan Ibu Santi di Pasar Tanah Abang," ucap Arini gugup. "Oh, Arini, tentu saja. Ibu sudah menunggumu. Beliau ingin bertemu denganmu di butik jam 2 siang ini. Apakah bisa?" Jantung Arini berdebar kencang. "Bisa, saya bisa." Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah berbicara dengan Bu Lani. Dengan berat hati, ia menghampiri wanita yang telah memberinya kesempatan pertama itu. Ia menceritakan semuanya, tentang tawaran dari Ibu Santi dan keputusannya untuk mencoba. Bu Lani mendengarkan dalam diam, wajahnya tetap datar seperti biasa. Setelah Arini selesai bicara, ia hanya menghela napas. "Saya sudah tahu hari ini akan datang," katanya pelan. "Tangan sepertimu tidak seharusnya selamanya terkurung di kios kecil ini." Ia menatap Arini dengan tajam. "Dunia di luar sana lebih kejam, Arini. Penuh persaingan dan orang-orang palsu. Jangan mudah percaya pada siapapun. Percaya hanya pada tanganmu dan intuisimu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Jangan bikin malu saya." Arini terharu. Di balik kata-katanya yang ketus, ia tahu Bu Lani tulus. "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu," ucap Arini sambil menunduk hormat. Siang itu, Arini pergi ke Kemang. Perbedaannya dengan Tanah Abang begitu mencolok. Jalanannya lebar dan bersih, diapit oleh kafe-kafe trendy, galeri seni, dan butik-butik cantik. Butik milik Ibu Santi adalah salah satu yang paling menonjol. Dindingnya bercat putih gading dengan jendela etalase besar yang menampilkan satu gaun malam yang luar biasa indah. Dengan ragu, Arini mendorong pintu kaca yang berat. Suara lonceng kecil berbunyi. Interior butik itu minimalis, elegan, dan harum. Gaun-gaun indah tergantung rapi, masing-masing seperti sebuah karya seni. Seorang pramuniaga yang modis menyambutnya, dan saat Arini menyebutkan namanya, ia langsung diantar ke sebuah ruangan pribadi di lantai 2. Ibu Santi sedang duduk di meja kerjanya yang besar, dikelilingi oleh gulungan kain sutra dan sketsa-sketsa mode. Ia menyambut Arini dengan senyum hangat. "Selamat datang, Arini. Silakan duduk." Dalam pertemuan itu, Ibu Santi menjelaskan tawarannya dengan lebih rinci. Ia tidak ingin mengikat Arini sebagai pegawai tetap. Sebaliknya, ia ingin menjadikan Arini mitra freelance untuk proyek-proyek adibusana, kutur, butiknya. Arini akan mengerjakan gaun-gaun pesanan khusus yang paling rumit. "Saya ingin kamu bekerja dari tempatmu sendiri, sehingga kreativitasmu tidak terbatas," jelas Ibu Santi. "Saya akan menyediakan bahan, dan kita akan menyepakati ongkos kerja untuk setiap proyek. Dan terus terang, ongkosnya akan jauh di atas upah penjahit biasa, karena yang saya bayar bukan hanya jam kerjamu, tapi juga bakat senimu." Mata Arini berkaca-kaca. Diperlakukan sebagai seorang seniman, bukan sekadar buruh, adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebagai proyek pertama, Ibu Santi memberinya desain gaun pengantin yang sangat rumit,
terbuat dari renda Prancis dan tule sutra. Ini pesanan dari klien yang sangat penting. Katanya, saya percaya kamu bisa menanganinya. Ia kemudian menyerahkan sebuah amplop tebal pada Arini. Ini uang muka 50% untuk proyek ini. Gunakan untuk mempersiapkan apapun yang kamu butuhkan. Arini meninggalkan butik itu dengan perasaan seperti melayang. Di tangannya ada gulungan kain renda yang indah dan sebuah amplop berisi uang yang jumlahnya lebih besar dari seluruh tabungannya selama ini. Ia tidak langsung pulang ke kos. Ia punya satu tujuan. Berbekal informasi dari Bulani, ia pergi ke sebuah pasar di kawasan Jatinegara yang terkenal menjual mesin jahit bekas. Di sebuah toko tua yang berdebu, matanya tertuju pada sebuah mesin jahit hitam klasik merek Butterfly. Mesin itu tua, tapi kokoh dan terawat baik. Tanpa ragu, ia menggunakan sebagian besar uang muka dari Ibu Santi untuk membeli mesin jahit itu. Malam harinya, dengan bantuan beberapa penghuni kos lain, mesin jahit itu berhasil diangkut ke kamar sempitnya. Mesin itu memakan hampir seperempat ruang kamarnya, namun Arini menatapnya dengan penuh haru. Ini bukan sekadar mesin. Ini adalah simbol kemerdekaannya. Ini adalah fondasi dari bisnis yang akan ia bangun. Dengan mesin jahit tua ini, di dalam kamar kosnya yang sempit, Arini siap memulai babak baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi Arini si korban, bukan juga Arini si penjahit upahan. Ia adalah Arini, seorang kreator yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Kamar kos Arini telah bertransformasi. Di sudut yang dulu kosong, kini berdiri dengan gagah mesin jahit hitamnya, pusat dari alam semesta barunya. Dinding yang kusam ia tutupi dengan sketsa-sketsa desain dan contoh-contoh kain. Kamar sempit itu bukan lagi sekadar tempat tidur, melainkan sebuah atelier mini, sebuah ruang suci tempat keajaiban ditenun dari benang dan impian. Proyek gaun pengantin dari Ibu Santi menyita seluruh waktu dan energinya. Renda Prancis yang halus dan tule sutra yang ringan menuntut perlakuan yang luar biasa hati-hati. Arini bekerja siang dan malam, seringkali lupa makan. Jari-jarinya lecet tertusuk jarum, matanya perih karena kurang tidur, namun hatinya dipenuhi semangat yang membara. Gaun ini adalah pertaruhan terbesarnya. Ini adalah pembuktian bahwa kepercayaan Ibu Santi tidak salah alamat. Ia tidak hanya menjahit, ia memahat gaun itu. Ia menata setiap kuntum bunga pada renda dengan tangan, memastikan alurnya membingkai tubuh sang pengantin dengan sempurna. Ia menambahkan ratusan mutiara air tawar kecil di sepanjang garis leher dan pinggang, memberikan kilau mewah yang lembut. Hasil akhirnya adalah sebuah mahakarya. Gaun itu tampak ringan seperti awan, anggun, dan memancarkan aura romantis yang memesona. Saat Arini menyerahkan gaun itu di butik, Ibu Santi sampai terdiam, terpana. Kebetulan, sang klien, seorang putri dari keluarga konglomerat, juga ada di sana untuk pengepasan terakhir. Ketika gadis itu mengenakan gaun tersebut dan menatap pantulan dirinya di cermin, matanya berkaca-kaca. Ini lebih indah dari gaun manapun yang pernah saya lihat, bisiknya penuh haru. Ini gaun impian saya. Momen itu adalah segalanya bagi Arini. Pujian tulus dari sang klien dan tatapan bangga dari Ibu Santi membayar lunas semua kelelahan dan kerja kerasnya. Berita tentang gaun pengantin yang spektakuler itu menyebar dari mulut ke mulut di kalangan elit Jakarta. Butik Santi tiba-tiba kebanjiran permintaan untuk gaun-gaun pesanan khusus, dan semua klien meminta untuk ditangani oleh tangan ajaib di balik gaun pengantin tersebut. Arini menjadi senjata rahasia Ibu Santi. Proyek-proyek besar terus mengalir, masing-masing dengan tingkat kesulitan dan bayaran yang lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari setahun, kehidupan Arini berubah total. Pundi-pundi tabungannya membengkak. Langkah pertama yang ia lakukan adalah pindah dari kamar kos sempitnya ke sebuah paviliun kecil yang lebih layak, dengan satu kamar tidur dan satu ruangan khusus yang ia sulap menjadi ruang kerja yang sebenarnya. Ia membeli beberapa mesin jahit baru untuk membantunya bekerja lebih efisien. Ia juga mulai mengirimkan uang secara rutin untuk membantu biaya sekolah keponakannya di kampung, sebuah tindakan yang memberinya kebahagiaan yang mendalam. Penampilannya pun berubah.
Bukan karena ia membeli barang-barang mewah, tetapi karena kepercayaan diri yang kini terpancar dari wajahnya. Ia tidak lagi berjalan menunduk. Saat bertemu klien bersama Ibu Santi, ia bisa dengan lugas mendiskusikan konsep desain, memberikan saran profesional, dan mempertahankan idenya. Ia telah tumbuh dari seorang tukang jahit menjadi seorang konsultan mode yang disegani. Suatu sore, saat sedang mencari inspirasi di sebuah toko buku impor, ia iseng membuka majalah gaya hidup kelas atas. Matanya terpaku pada sebuah foto di halaman sosialita. Foto itu menampilkan sebuah pesta amal yang glamor. Di antara kerumunan tamu, ia melihat dua sosok yang sangat ia kenal, Bima dan Bu Ratna. Bima tampak sedikit lebih kurus, senyumnya terlihat kaku. Bu Ratna, seperti biasa, berbalut perhiasan dan gaun malam yang mencolok. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, sesuatu yang tidak bisa ditutupi oleh riasan tebal. Semacam kekhawatiran. Arini membaca keterangan singkat di bawah foto itu. Direktur Utama PT Adijaya Perkasa, Bima Wicaksono, bersama ibundanya, Ratna Adijaya. Perusahaan keluarga yang bergerak di bidang tekstil ini dikabarkan tengah menghadapi tantangan bisnis yang cukup berat. Jantung Arini berdesir aneh. Ada sisa luka lama yang berdenyut sejenak. Namun anehnya, tidak ada rasa dendam atau senang di atas penderitaan mereka. Yang ia rasakan hanyalah sebuah jarak. Mereka adalah orang-orang dari kehidupan lain, dari masa lalu yang terasa begitu jauh. Dengan tenang, ia menutup majalah itu dan meletakkannya kembali ke rak. Masa lalunya tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Fokusnya adalah masa depan. Seolah semesta mendukung fokusnya, keesokan harinya Ibu Santi datang menemuinya di paviliun barunya. Ia menatap ruang kerja Arini yang rapi dan profesional dengan senyum puas. "Arini, karyamu sudah memiliki ciri khas yang sangat kuat," kata Ibu Santi, langsung ke intinya. "Setiap gaun yang kamu buat, meskipun berdasarkan desainku, selalu memiliki jiwa MU di dalamnya." Ia menatap Arini dengan serius. "Klien-klien kita mencintai jiwa itu. Sudah waktunya dunia mode mengenal namamu. Aku ingin menawarkanmu sebuah panggung di salah satu peragaan busana tahunan. Bukan sebagai penjahitku, tapi sebagai desainer. Pernahkah kamu berpikir untuk menciptakan koleksi kapsulmu sendiri, dengan label namamu sendiri?" Tawaran itu begitu besar, begitu mengejutkan, hingga membuat Arini terdiam. Menjadi seorang desainer? Memiliki label sendiri? Itu adalah puncak impian yang bahkan tidak berani ia bisikkan pada dirinya sendiri. Tawaran itu terasa menakutkan, namun juga begitu menggoda. Ini adalah level selanjutnya. Sebuah lompatan besar dari seorang pengrajin terampil menjadi seorang kreator sejati. Dan Arini tahu, ia tidak mungkin menolaknya. Tawaran Ibu Santi terasa seperti sambaran petir di siang bolong. Mengejutkan, sedikit menakutkan, namun juga menerangi jalan di depan dengan begitu benderang. Setelah semalaman merenung, menimbang semua ketakutan dan harapannya, Arini menemui Ibu Santi keesokan harinya dengan satu jawaban pasti. "Saya akan melakukannya, Bu," kata Arini, suaranya mantap. "Saya akan mengambil kesempatan ini." Ibu Santi tersenyum lebar. "Aku tahu kamu akan menjawab itu. Sekarang, mari kita mulai bekerja." Sebuah koleksi membutuhkan lebih dari sekadar gaun-gaun cantik. Ia butuh sebuah cerita, sebuah jiwa. "Jadi, Arini, apa ceritamu?" Pertanyaan itu membuat Arini terdiam. Ia memejamkan mata, dan yang terlintas bukanlah kemewahan Jakarta atau sakit hatinya di masa lalu. Yang terlintas adalah halaman belakang rumah masa kecilnya di desa. Bunga-bunga liar yang tumbuh dengan kuat di antara bebatuan, kelopak-kelopak kembang sepatu yang ibunya selipkan di rambutnya, dan keindahan sederhana yang sering diabaikan orang. "Bunga liar," bisik Arini. "Mereka tumbuh di tempat yang tak terduga, tidak butuh taman untuk dirawat, tapi kecantikannya tetap tulus dan kuat. Mereka adalah simbol kekuatan dalam kesederhanaan." Ibu Santi mengangguk perlahan, matanya berbinar. "Aku suka itu. Kembang liar.
Itu akan menjadi nama koleksi pertamamu. Maka, dimulailah periode paling intens dalam hidup Arini. Paviliun kecilnya kini menjadi markas besar. Siang dan malam, ia tenggelam dalam lautan sketsa, sampel kain, dan manik-manik. Ia tidak lagi hanya menjahit, ia menciptakan. Ia menuangkan semua perasaannya, rasa sakit, harapan, kekuatan, dan cintanya pada keindahan, ke dalam setiap desain. Koleksinya mulai terbentuk. Ada gaun yang terinspirasi dari kelopak bunga teratai, menggunakan lapisan-lapisan kain organza sutra yang halus. Ada blus dengan detail sulaman tangan yang rumit, membentuk pola akar-akar yang kokoh. Palet warnanya adalah warna-warna alam, krem tanah, hijau daun, merah kembang sepatu, dan sentuhan warna nila dari bunga telang. Setiap busana dalam koleksinya menceritakan bagian dari perjalanannya, dari kerapuhan menuju kekuatan. Ibu Santi bertindak sebagai mentor yang tegas. Ia mengajari Arini tentang sisi bisnis yang kejam, menghitung biaya produksi, memilih bahan yang tepat sesuai anggaran, dan menciptakan koleksi yang tidak hanya indah secara artistik tapi juga laku secara komersial. Untuk membantunya, Arini memberanikan diri merekrut seorang asisten, seorang gadis muda lulusan SMK Tata Busana bernama Wati, yang memiliki semangat besar namun datang dari keluarga sederhana. Dalam diri Wati, Arini melihat pantulan dirinya di masa lalu. Ia memperlakukan Wati dengan hormat, mengajarinya dengan sabar, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dulu. Di tengah kesibukannya, berita tentang masa lalunya kembali datang, kali ini melalui Bulani saat Arini berkunjung untuk membeli beberapa bahan. "Kamu dengar?" kata Bulani sambil memotong kain. PT Adijaya Perkasa benar-benar di ujung tanduk. Gosipnya di pasar, mereka salah investasi besar-besaran. Utang ke semua pemasok kain menumpuk. Kasihan para pedagang kecil yang jadi korban. Arini hanya mendengarkan dalam diam. Tidak ada lagi getaran emosi di hatinya. Berita itu terasa seperti cerita tentang orang asing. Fokusnya kini terlalu tajam pada masa depan untuk bisa terganggu oleh bayang-bayang masa lalu. Waktu menuju peragaan busana terasa berjalan begitu cepat. Tekanan semakin memuncak. Ada kain pesanan yang datang terlambat. Ada satu desain rok yang saat diwujudkan menjadi sampel ternyata tidak jatuh seindah sketsanya. Memaksanya begadang semalaman untuk membuat pola baru. Di saat-saat seperti itu, keraguan diri kembali muncul. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan menatap sketsa koleksinya dan mengingat alasannya memulai semua ini. Puncak dari koleksinya adalah sebuah gaun malam, Sang Souper. Gaun itu ia beri nama Seruni Malam. Terbuat dari kain beludru hitam pekat, dengan siluet sederhana namun sangat kuat. Keistimewaannya terletak pada detail sulaman benang emas di bagian punggung dan dada, membentuk pola bunga seruni yang mekar dengan gagah di tengah kegelapan. Bunga seruni, yang melambangkan ketegaran dan keanggunan abadi. Gaun itu adalah personifikasi dirinya. Malam sebelum peragaan busana. Panggung telah ditata, lampu-lampu sorot sudah terpasang. Arini berdiri di belakang panggung yang riuh. Para model lalu lalang, penata rias dan rambut sibuk bekerja, kru panggung berteriak memberi instruksi. Di sebuah rak panjang, koleksi kembang liar miliknya tergantung dengan rapi, menunggu saatnya untuk tampil di hadapan ratusan mata penikmat mode. Arini menyentuh gaun Seruni Malam yang tergantung paling ujung. Kain beludrunya terasa dingin di jemarinya yang gemetar. Semua kerja keras, air mata, dan harapan selama berbulan-bulan akan dipertaruhkan dalam 15 menit ke depan. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram perutnya, tapi di baliknya, ada rasa bangga yang membuncah. Ia bukan lagi Arini yang disiram teh panas. Ia bukan lagi Arini si penjahit upahan. Malam ini, di bawah sorot lampu peragaan busana, dunia akan mengenalnya sebagai Arini, seorang desainer. Apapun hasilnya, ia tahu ia sudah menang. Di belakang panggung, waktu seolah berjalan dalam kecepatan ganda. Suara pengarah acara yang menghitung mundur melalui pengeras suara membuat jantung Arini berpacu semakin kencang. 5, 4, 3. Wati,
asistennya, meremas tangannya dengan gugup. "Semoga lancar, Mbak." Arini menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dalam dadanya. Ia menatap deretan model yang telah siap di ambang panggung, mengenakan karya-karya dari koleksi Kembang Liar. Mereka tampak begitu percaya diri dan anggun. Mereka adalah perwujudan dari sketsa-sketsa yang dulu hanya ia gambar dengan pensil patah di kamar sempitnya. Di tengah kekacauan itu, Arini menemukan kedamaian yang aneh. Apapun yang terjadi, ia telah sampai di titik ini. 2, 1. Musik. Musik instrumental yang lembut namun memiliki hentakan yang kuat mulai mengalun. Lampu panggung meredup, lalu satu sorot cahaya terang menyorot ujung runway. Model pertama melangkah keluar. Ia mengenakan setelan blus dan rok berwarna krem tanah. Potongannya sederhana, namun detail sulaman tangan berbentuk akar yang menjalar di sepanjang lengan blus menarik perhatian semua orang. Penonton, yang terdiri dari para editor majalah mode, buyer dari butik-butik ternama, sosialita, dan para kritikus, tampak terdiam, mengamati dengan saksama. Satu persatu, karya Arini melenggang di atas panggung. Gaun organza berlapis yang terinspirasi dari kelopak teratai membuat beberapa penonton berbisik kagum. Busana kerja dengan sentuhan tenun tradisional yang modern dan elegan membuat para buyer mulai sibuk mencatat. Koleksi Kembang Liar bukan sekadar pameran kemewahan, melainkan sebuah narasi yang kuat. Kekuatan, keanggunan, dan ketahanan, semua terpancar dari setiap helai benangnya. Di barisan depan, Arini bisa melihat Ibu Santi yang duduk tegak, wajahnya menunjukkan ketegangan yang sama dengannya. Di sampingnya, Arini juga telah mengundang Bulani, yang tampak canggung berada di tengah kemewahan itu, namun matanya tak lepas dari setiap busana yang lewat. Suasana di dalam ruangan perlahan berubah. Dari yang awalnya hanya penasaran, kini menjadi kekaguman yang nyata. Kilatan lampu kamera semakin sering menyambar. Para kritikus yang terkenal paling sinis pun terlihat mengangguk-angguk setuju. Arini telah berhasil merebut perhatian mereka. Lalu tibalah saatnya. Momen puncak. Musik berubah menjadi lebih dramatis dan mendalam. Semua model lain telah kembali ke belakang panggung. Seluruh lampu sorot kini terfokus pada satu titik di ujung runway. Dari kegelapan, muncullah sang model utama, mengenakan gaun seruni malam. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Gaun beludru hitam itu menyerap cahaya, membuatnya tampak begitu pekat dan dalam. Saat sang model berbalik, punggungnya yang terbuka dihiasi sulaman benang emas berbentuk bunga seruni yang mekar dengan detail yang luar biasa. Setiap langkahnya membuat sulaman itu berkilau, seolah bunga itu hidup dan bernapas. Gaun itu memancarkan kekuatan, misteri, dan keanggunan yang tak terbantahkan. Sederhana namun begitu menusuk kalbu. Hening sejenak. Lalu, satu orang mulai bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan meledak dalam riuh tepuk tangan yang gemuruh. Bukan tepuk tangan sopan, melainkan tepuk tangan yang tulus dan penuh kekaguman. Musik kembali bersemangat, dan semua model berjalan keluar bersamaan untuk putaran final. Setelah mereka kembali, pembawa acara melangkah ke atas panggung. Luar biasa. Sebuah koleksi debut yang memukau. Suaranya menggema. Dan di balik koleksi Kembang Liar ini, sambutlah sang desainer, seorang talenta baru yang harus kita perhatikan. Arini. Didorong lembut oleh Ibu Santi dari belakang panggung, Arini melangkah keluar menuju cahaya yang menyilaukan. Ia hanya mengenakan celana panjang hitam sederhana dan blus putih, tanpa perhiasan, rambutnya dicepol rapi. Penampilannya begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia berdiri di tengah panggung, matanya menyipit karena sorotan lampu. Kilatan kamera menyambar dari segala penjuru. Ia melihat ratusan wajah yang menatapnya. Dan saat itulah sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Satu persatu, penonton di barisan depan mulai bangkit berdiri. Diikuti oleh barisan di belakangnya, hingga seluruh hadirin di ruangan itu memberikannya standing ovation.
Tepuk tangan itu membahana, seperti gelombang pasang yang menerpanya. Gelombang pengakuan. Gelombang validasi. Di tengah riuh suara itu, Arini melihat Ibu Santi yang tersenyum bangga dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat Bulani, wanita keras itu, menyeka air mata di sudut matanya. Dan saat itulah pertahanan Arini runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras di pipinya. Namun, ini bukan air mata kepedihan seperti yang pernah ia tumpahkan di dapur dingin rumah mertuanya. Ini adalah air mata kelegaan. Air mata kebahagiaan. Air mata kemenangan. Di atas panggung itu, di bawah hujan tepuk tangan dan kilatan cahaya, Arini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setiap hinaan, setiap cemoohan, setiap malam tanpa tidur, setiap tetes teh panas yang membakar kulitnya, semuanya lunas terbayar di momen ini. Ia tidak hanya membuktikan kemampuannya pada dunia. Ia telah membuktikannya pada dirinya sendiri. Arini, si gadis kampung yang dianggap tidak bisa apa-apa, kini telah mekar menjadi bunga seruni yang paling indah di tengah panggung termegah. Malam setelah peragaan busana terasa seperti mimpi, tetapi pagi berikutnya menegaskan bahwa semua itu nyata. Nama Arini ada di mana-mana. Ponselnya, yang kini sudah ia ganti dengan yang lebih layak, terus bergetar tanpa henti. Notifikasi dari media sosial, pesan singkat, dan panggilan telepon dari nomor-nomor tak dikenal silih berganti. Wajahnya terpampang di berbagai portal berita mode daring dengan judul-judul bombastis. Arini, bunga liar dari desa yang mekar di panggung ibu kota, koleksi kapsul, kembang liar, napas segar di Jakarta Fashion Scene. Foto-foto karyanya, terutama gaun, seruni malam, menjadi viral. Butik Ibu Santi kebanjiran telepon dari para buyer dan klien-klien VVIP yang ingin memesan gaun dari koleksi perdananya. Dalam semalam, Arini telah menjadi nama yang paling dibicarakan di industri mode. Namun, di tengah euforia itu, Arini tetaplah Arini. Ia tidak merayakannya dengan pesta glamor. Ia hanya mengadakan makan malam sederhana di pavilionnya, hanya bersama 3 wanita yang paling berjasa dalam perjalanannya. Ibu Santi, Bulani, dan Wati. Di tengah suasana hangat itu, Ibu Santi menatapnya dengan serius. Kesuksesan ini adalah awal, Arini. Sekarang tantangannya adalah konsistensi. Aku rasa sudah waktunya kamu memiliki badan usahamu sendiri, merekmu sendiri secara resmi. Aku akan membantumu sebagai mitra bisnis. Tawaran itu adalah langkah logis berikutnya. Sebuah atelier dengan nama Arini. Mimpi itu kini berada dalam jangkauan tangannya. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di dalam sebuah rumah megah yang kini terasa suram dan hampa, Bu Ratna sedang duduk di sofa bludrunya yang warnanya mulai sedikit pudar. Krisis keuangan yang dialami perusahaan tekstil milik keluarganya semakin parah. Beberapa aset sudah terjual untuk menutupi utang, dan gaya hidup mewahnya terpaksa dipangkas habis-habisan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengamati kehidupan teman-teman sosialitanya di media sosial dengan perasaan iri yang membakar. Pagi itu, salah seorang temannya mengirimkan sebuah tautan video dari acara peragaan busana semalam. Ratna, lihat ini. Desainer baru ini sedang naik daun. Gaunnya bagus-bagus, tulisnya dipesan. Dengan malas, Bu Ratna membuka tautan itu. Ia menonton video peragaan busana dengan tatapan sinis, sampai di akhir acara saat sang desainer dipanggil ke atas panggung. Saat itulah dunianya seolah berhenti berputar. Di layar tabletnya, di bawah sorotan lampu dan hujan tepuk tangan, berdiri seorang wanita yang ia kenali. Lebih percaya diri, lebih bersinar, tapi tidak salah lagi, itu adalah Arini. Menantu perempuan miskin yang dulu ia hina dan ia usir. Tidak mungkin, desis Bu Ratna, matanya terbelalak tak percaya. Tangannya gemetar. Ia memutar ulang video itu, memperbesar wajah Arini, membaca nama yang tertera di layar. Arini. Amarah, rasa tidak percaya, dan rasa iri yang luar biasa hebat bergejolak di dalam dadanya. Bagaimana mungkin?
Bagaimana perempuan kampung yang tidak bisa apa-apa itu kini menjadi seorang desainer sukses yang dielu-elukan? Kesuksesan Arini terasa seperti sebuah tamparan paling keras di wajahnya, di tengah kejatuhan keluarganya. "Bima!" teriaknya dengan suara melengking. Bima, yang baru saja pulang dari pertemuan sia-sia dengan pihak bank, masuk ke ruangan dengan wajah lelah. "Ada apa, Bu?" "Lihat ini." Bu Ratna menyodorkan tablet itu ke wajah Bima dengan kasar. Bima terpaku. Matanya melebar saat melihat Arini di atas panggung, menerima standing ovation. Wajahnya memucat. Ada campuran emosi yang aneh di dalam dirinya. Keterkejutan, penyesalan yang samar, dan setitik rasa kagum yang cepat-cepat ia tepis. Bu Ratna tidak memberinya waktu untuk berpikir. Matanya yang licik kini berbinar dengan sebuah ide baru. Sebuah harapan busuk. "Dia berhasil, Bima. Dia kaya sekarang," desisnya. "Kamu lihat itu? Semua orang membicarakannya. Dia pasti punya banyak uang." Bima menatap ibunya dengan nanar. Lalu, Bu Ratna tertawa kering. "Dia itu masih istrimu secara hukum, bukan? Kalian belum bercerai. Dia punya kewajiban untuk menolong suaminya, menolong keluarga ini. Kamu harus menemuinya, Bima. Minta bantuan padanya." "Ibu gila," sahut Bima, suaranya bergetar karena malu. "Setelah semua yang kita lakukan padanya? Setelah ibu menyiramnya dengan teh panas dan mengusirnya? Aku tidak punya muka untuk menemuinya." "Singkirkan harga dirimu yang tidak berguna itu," bentak Bu Ratna. "Ini satu-satunya kesempatan kita untuk selamat dari kebangkrutan. Bujuk dia, rayu dia, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Ingatkan dia tentang cintamu dulu. Dia pasti masih ada perasaan." Bima terdiam, terjepit antara rasa malu yang luar biasa dan tekanan dari ibunya yang tidak pernah berubah. Ia tahu ini salah. Ini perbuatan yang sangat hina. Tapi ia juga putus asa. Di atelier barunya yang terang dan lapang, Arini sedang menggambar sketsa di mejanya. Ia merasa damai dan penuh inspirasi. Masa depannya terbentang cerah di hadapannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Biasanya ia akan mengabaikannya, tapi entah kenapa, kali ini jarinya menekan tombol hijau. "Halo." Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar embusan napas yang ragu. Lalu sebuah suara yang sudah hampir setahun tidak ia dengar. Suara yang pernah mengisi hari-harinya dengan cinta sekaligus kepedihan, akhirnya terdengar. "Arini, ini aku, Bima." Jari Arini yang sedang memegang pensil seketika membeku. Dunianya yang penuh warna dan harapan tiba-tiba diinterupsi oleh sebuah gema dari masa lalunya yang paling kelam. Keheningan yang mengikuti suara Bima di telepon terasa begitu pekat. Arini bisa mendengar suara napasnya yang berat di seberang sana, seolah pria itu sedang mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Untuk beberapa detik, Arini kembali menjadi gadis yang sama seperti setahun lalu. Gadis yang hatinya akan luluh hanya dengan mendengar suara itu. Namun, perasaan itu lenyap secepat ia datang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. "Ada apa, Mas?" tanya Arini, suaranya datar dan profesional, tanpa kehangatan yang dulu selalu ia berikan. Bima terdengar terkejut dengan nada bicaranya. Aku melihat beritamu, Arini. Selamat, aku ikut bangga," katanya dengan canggung. Kata-katanya terdengar kosong. "Terima kasih," jawab Arini singkat. Suasana kembali hening. Bima berdeham. Bisakah kita bertemu? Ada yang ingin aku bicarakan. Aku ingin minta maaf secara langsung untuk semua yang terjadi." Permintaan itu adalah sesuatu yang tidak Arini duga. Insting pertamanya adalah menolak. Untuk apa membuka kembali luka yang sudah mulai mengering? Dunianya yang sekarang sudah terlalu indah untuk dikotori oleh masa lalu. Namun, saat ia hendak mengatakan tidak, sebuah kesadaran baru muncul. Ia tidak lagi takut. Bertemu dengannya bukan berarti kembali ke masa lalu,
tetapi untuk menegaskan bahwa ia telah sepenuhnya meninggalkan masa lalu itu. "Baik," jawab Arini. "Besok, jam 3 sore. Di Cafe Magnolia, Plaza Senayan." Ia sengaja memilih tempat itu, sebuah kafe kelas atas yang terang dan ramai. Tempat yang netral. Tempat di mana ia memegang kendali. Keesokan harinya, Arini datang tepat waktu. Ia mengenakan sebuah blus sutra sederhana karyanya sendiri dan celana palazzo yang membuatnya tampak anggun dan percaya diri. Ia duduk di meja dekat jendela, memesan secangkir teh, dan menunggu dengan tenang. 15 menit kemudian, Bima datang. Arini nyaris tidak mengenalinya. Pria di hadapannya tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya kuyu, ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan setelan jas yang dulu tampak gagah di tubuhnya kini terlihat sedikit kebesaran dan kusam. Ia berjalan dengan langkah ragu, kontras sekali dengan Arini yang duduk dengan punggung tegak. Dinamika kekuatan di antara mereka telah berbalik 180 derajat. "Arini," sapanya lirih, sambil menarik kursi di hadapan Arini. "Mas Bima," balas Arini, tanpa senyum. Bima tampak gugup. Ia memesan kopi hitam tanpa gula. Selama beberapa menit, mereka hanya duduk dalam keheningan yang canggung, sebelum akhirnya Bima angkat bicara. "Aku minta maaf," ucapnya, matanya menatap permukaan meja. "Aku minta maaf untuk segalanya. Aku pengecut. Seharusnya aku melindungimu dari ibu. Seharusnya aku membelamu. Tidak ada satu hari pun aku tidak menyesal telah membiarkanmu pergi malam itu." Arini mendengarkan rentetan kalimat itu tanpa ekspresi. Dulu, kata-kata ini adalah semua yang ingin ia dengar. Sekarang, kata-kata itu terasa hampa, terlambat 1 tahun. "Sudah terjadi, Mas. Tidak perlu dibahas lagi," kata Arini dengan tenang. Melihat reaksi Arini yang dingin, Bima tampak semakin putus asa. Ia tahu permintaan maaf saja tidak akan cukup. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin. Sebelum akhirnya ia sampai pada inti pembicaraan, alasan sebenarnya ia datang. "Keadaan kami tidak baik, Arini," katanya pelan, nadanya berubah menjadi memelas. "Perusahaan ayah diambang kehancuran. Kami salah langkah dalam investasi, dan utang menumpuk di mana-mana. Rumah bahkan akan segera disita oleh bank." Arini tetap diam, menyeruput tehnya perlahan. Ia membiarkan Bima melanjutkan. "Ibu jatuh sakit karena stres. Semuanya berantakan," lanjut Bima, suaranya bergetar. "Aku sudah mencoba segala cara, tapi tidak ada lagi yang mau memberi kami pinjaman." Ia mengangkat wajahnya, menatap Arini dengan tatapan yang penuh permohonan. Tatapan yang sama seperti yang pernah Arini berikan padanya dulu. Sekarang kamu sangat sukses, Arini," katanya terbata-bata. "Beritamu ada di mana-mana. Aku tahu ini sangat tidak pantas. Aku tahu aku tidak punya hak sama sekali untuk meminta ini, tapi..." Ia berhenti, tidak sanggup melanjutkan. Tapi Arini tahu apa kelanjutannya. "Kamu ingin aku membantumu secara finansial." Arini menyelesaikan kalimat itu untuknya. Suaranya tidak menghakimi, hanya sebuah konstatasi fakta yang dingin. Bima tersentak, lalu mengangguk pelan dengan wajah tertunduk karena malu. "Ini bukan untukku. Ini untuk menyelamatkan warisan keluarga, untuk ibu." Arini meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap pria di hadapannya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, pria yang ia kira akan menjadi pelindungnya. Kini ia hanya melihat seorang anak laki-laki yang lemah, yang bahkan saat meminta pertolongan pun masih berlindung di balik nama ibunya. Kekecewaan yang dalam menyelimuti hatinya, memadamkan sisa-sisa perasaan lama yang mungkin masih ada. Ia tidak marah. Ia juga tidak merasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah, selesai. Benar-benar selesai. Arini menatap Bima lekat-lekat. Tatapannya tenang namun menembus hingga ke dasar jiwa pria itu. Ia menarik napas panjang, siap memberikan jawaban yang akan menutup bab ini untuk selamanya. Tatapan tenang Arini seolah mengunci Bima di kursinya. Pria itu menunduk,
tidak berani membalas tatapannya, menunggu vonis yang akan dijatuhkan oleh wanita yang pernah ia sia-siakan. "Aku tidak bisa," kata Arini akhirnya. Suaranya lembut namun tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Bima mengangkat kepalanya, matanya memancarkan keterkejutan dan keputusasaan. "Arini, kumohon. Dengarkan aku, Mas," potong Arini, tidak membiarkannya memelas lebih jauh. "Uang yang kumiliki sekarang, setiap rupiahnya, adalah hasil dari kerja kerasku. Hasil dari malam-malam tanpa tidur, dari jari-jari yang tertusuk jarum, dan dari air mata yang kutelan sendiri saat aku tidak punya siapa-siapa. Aku membangunnya dari nol, dari kehancuran yang kalian ciptakan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Aku tidak bisa memberikan hasil jerih payahku hanya untuk menutupi kesalahan manajemen, kesombongan, dan gaya hidup yang tidak mau kalian lepaskan. Itu bukan pertolongan, itu hanya akan menunda kehancuran yang tak terhindarkan." Setiap kata Arini adalah sebuah kebenaran yang telak, menghantam Bima tanpa ampun. Ia tidak bisa membantahnya. Namun, Arini melanjutkan, dan kali ini nadanya sedikit melunak, bukan karena kasihan, melainkan karena ia ingin menunjukkan bahwa ia telah menjadi orang yang lebih baik. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu tanpa pilihan sama sekali. Aku tidak akan menjadi orang seperti ibumu." Ia mengeluarkan ponselnya, mencari sebuah kontak. "Aku punya kenalan, pemilik perusahaan garmen skala menengah yang sedang mencari manajer operasional. Pekerjaannya berat, gajinya tidak akan seperti posisimu dulu, tapi cukup untuk memulai hidup baru yang lebih jujur. Kamu harus mulai dari bawah, Mas. Tanpa nama besar keluargamu, tanpa fasilitas mewah. Jika kamu serius ingin berubah dan bertanggung jawab, aku bisa memberikan nomorku padanya." Tawaran itu menggantung di udara. Sebuah pelampung penyelamat yang sesungguhnya, bukan sekadar uang cuma-cuma. Namun, Bima hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Wajahnya menunjukkan pergulatan antara kebutuhan dan harga diri yang terluka. Bekerja sebagai karyawan biasa? Memulai dari nol? Itu adalah sebuah penghinaan bagi seseorang yang terbiasa hidup sebagai putra mahkota. Melihat keraguan Bima, Arini tahu jawabannya. Pria di hadapannya belum berubah. Ia tidak mencari kesempatan, ia mencari jalan pintas. "Sepertinya itu bukan yang kamu harapkan," kata Arini dengan senyum tipis yang getir. Ia kemudian meraih sebuah map coklat dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja, di antara cangkir mereka. "Dan satu hal lagi," katanya. "Ini." Bima membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, selembar kertas dengan kop surat dari kantor pengacara. Surat gugatan cerai. Di bagian bawah, tanda tangan Arini sudah tertera dengan tinta biru yang tegas. "Aku sudah menandatanganinya," jelas Arini. "Aku memberimu kesempatan untuk melakukan hal yang sama dengan damai. Aku tidak menuntut apa-apa darimu. Aku hanya ingin kita benar-benar mengakhiri semuanya secara resmi, agar kita berdua bisa melanjutkan hidup." Melihat surat itu adalah pukulan terakhir bagi Bima. Harapannya untuk mendapatkan bantuan finansial pupus. Harapan samar untuk mungkin bisa kembali merajut hubungan yang telah hancur juga sirna. Semuanya berakhir di meja kafe ini. Dengan perasaan kalah total, ia memasukkan kembali surat itu ke dalam map, bangkit dari kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berjalan pergi dengan langkah gontai. Arini menatap punggungnya yang menjauh hingga menghilang di balik pintu kafe. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa, seolah sebuah beban yang sangat berat baru saja terangkat dari pundaknya. Bima tiba di rumahnya yang terasa dingin. Bu Ratna sudah menunggunya dengan tidak sabar. "Bagaimana? Kapan dia akan mentransfer uangnya?" tanyanya tanpa basa-basi. Bima hanya menggeleng lemah. Dia menolak. "Apa?" pekik Bu Ratna, matanya melotot. "Menolak? Beraninya dia. Setelah semua yang sudah kita berikan padanya dulu. Dia menawarkanku pekerjaan, Bu. Sebagai karyawan biasa," lanjut Bima lirih, seolah mengucapkan kata-kata terkutuk.
Ia kemudian melempar map coklat itu ke atas meja. Dan dia meminta cerai. Bu Ratna merampas map itu, mengeluarkan isinya, dan membaca surat itu dengan napas terengah-engah. Wajahnya memerah padam karena amarah yang tak terkendali. Ditolak, ditawari pekerjaan rendahan, dan sekarang digugat cerai oleh perempuan yang dulu ia anggap seperti debu. Harga dirinya hancur lebur. Kurang ajar, geramnya, meremas surat itu hingga lecek. Dia pikir dia siapa sekarang? Berani-beraninya dia menghina kita seperti ini. Dia lupa siapa yang memungutnya dari kampung. Keputusasaan dan kemarahan membuat Bu Ratna kehilangan akal sehatnya. Ia tidak akan menerima kekalahan ini. Jika Bima tidak bisa menundukkan Arini, maka ia sendiri yang akan turun tangan. Aku akan menemuinya, desisnya dengan mata menyala-nyala. Aku akan datang ke tempat kerjanya dan membuat perhitungan dengannya. Aku akan mengingatkannya di mana posisinya. Tanpa mempedulikan Bima yang berusaha mencegahnya, Bu Ratna menyambar kunci mobil dan tasnya. Dengan wajah yang dipenuhi kebencian, ia keluar dari rumahnya yang diambang kebangkrutan itu, melaju menuju atelier Arini, tempat yang ia dapatkan alamatnya dari Bima. Ia akan menghadapi Arini secara langsung, tidak menyadari bahwa ia tidak akan bertemu dengan menantu penakut yang dulu, melainkan seorang ratu yang kini. Bu Ratna tiba di depan sebuah bangunan ruko modern dan minimalis di kawasan Cipete. Sebuah papan nama elegan terpasang di depannya, terbuat dari kuningan yang berkilauan. Arini. Tempat ini sama sekali tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada tanda-tanda kampung atau rendahan. Sebaliknya, tempat ini memancarkan aura kemewahan yang tenang dan profesional. Sebuah kemewahan yang terasa lebih berkelas daripada kekayaan norak yang dulu selalu ia banggakan. Rasa iri dan amarah semakin menggerogoti hatinya. Dengan napas memburu, ia mendorong pintu kaca dan masuk begitu saja. Ruang pamer yang luas dan terang menyambutnya. Beberapa gaun indah terpajang di maneken, dan seorang resepsionis muda, Wati, menyambutnya dengan sopan. "Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" sapa Wati ramah. "Saya mau bertemu Arini," bentak Bu Ratna, mengabaikan semua tata krama. "Di mana dia?" Wati sedikit terkejut dengan sikapnya yang kasar. "Mohon maaf, Ibu sudah ada janji? Ibu Arini sedang ada rapat." "Janji? Saya tidak butuh janji. Saya ini mertuanya," seru Bu Ratna. Suaranya mulai menarik perhatian beberapa pegawai lain. Mendengar keributan di luar, pintu sebuah ruangan kantor yang terbuat dari kaca buram terbuka. Arini melangkah keluar. Ia mengenakan kemeja linen putih dan celana panjang berwarna mocha. Rambutnya tergerai rapi di bahu, dan wajahnya memancarkan ketenangan seorang pemimpin. Ia menatap Bu Ratna tanpa rasa takut. "Tidak apa-apa, Wati. Biarkan beliau masuk," kata Arini dengan suara tenang. Ia memberi isyarat pada Bu Ratna untuk mengikutinya masuk ke dalam ruangannya. Saat pintu kantor tertutup, Bu Ratna langsung meledak. "Jadi ini istana barumu, hah?" cibirnya. Matanya menyapu seluruh ruangan yang didominasi warna putih dan kayu terang. "Kamu sudah lupa diri sekarang, ya? Sudah jadi orang kaya baru, lalu berani menghina anakku, suamimu sendiri." Arini duduk dengan tenang di belakang meja kerjanya yang besar, mempersilakan Bu Ratna duduk di kursi di hadapannya, sebuah gestur yang diabaikan oleh wanita itu. "Kamu pikir kamu siapa bisa menawarinya pekerjaan rendahan seperti itu?" lanjut Bu Ratna, suaranya bergetar karena amarah. "Kamu itu tidak lebih dari perempuan miskin tidak tahu diuntung yang dulu kami pungut. Kalau bukan karena kami, kamu masih akan membusuk di desamu. Kamu berutang segalanya pada kami." Arini hanya mendengarkan. Ia membiarkan Bu Ratna mengeluarkan semua racun dan amarah yang terpendam di dalam hatinya. Ia melihat wanita di hadapannya. Pakaiannya yang dulu selalu sempurna kini tampak sedikit kusam. Riasannya tebal namun tidak bisa menutupi gurat kelelahan dan keputusasaan di wajahnya. Wanita ini bukan lagi raksasa yang dulu ia takuti. Ia hanyalah seorang ratu yang telah kehilangan tahtanya. Setelah Bu Ratna selesai,
Terengah-engah karena meluapkan emosinya, Arini akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut, namun setiap katanya tajam dan mengena. "Ibu benar," katanya, membuat Bu Ratna tertegun. "Saya memang perempuan miskin dari kampung. Saya tidak akan pernah melupakan dari mana saya berasal." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata ibu mertuanya. "Dan saya juga tidak akan pernah lupa apa yang ibu lakukan pada saya. Hinaan setiap pagi, cemoohan di depan teman-teman ibu, dan tentu saja teh panas yang ibu siramkan ke tubuh saya." Wajah Bu Ratna memucat. "Dulu saya pikir semua itu adalah kutukan," lanjut Arini. "Tapi sekarang saya sadar, semua itu adalah berkah terselubung. Rasa sakit dan penghinaan dari ibulah yang menjadi bahan bakar paling kuat untuk saya. Rasa sakit itu yang memaksa saya pergi, memaksa saya berjuang, dan memaksa saya membuktikan bahwa saya berharga. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin saya memang berutang pada ibu. Terima kasih sudah membuat saya menjadi sekuat ini." Bu Ratna terdiam 1000 bahasa. Logika Arini memutarbalikkan semua serangannya. Ia kehabisan kata-kata. "Tapi," kata Arini, nadanya berubah menjadi tegas, "utang itu sudah lunas. Saya tidak akan memberikan sepeser pun uang hasil kerja keras saya untuk menutupi kegagalan bisnis dan gaya hidup ibu yang boros. Saya tidak punya kewajiban untuk itu." "Kurang ajar kamu," desis Bu Ratna, kembali menemukan suaranya. "Tawaran saya untuk Mas Bima masih berlaku," Arini melanjutkan, mengabaikan umpatan itu. "Sebuah kesempatan untuk bekerja keras dari nol. Bukan meminta-minta. Itulah satu-satunya dan terakhir kalinya bantuan yang akan datang dari saya. Selebihnya, itu urusan kalian." Amarah Bu Ratna telah mencapai puncaknya, namun kini bercampur dengan keputusasaan yang nyata. Ia sadar, semua senjatanya, intimidasi, rasa bersalah, status sosial, semuanya tumpul di hadapan Arini yang baru. Kekuatannya telah lenyap. Dalam sekejap, amarahnya runtuh, digantikan oleh permohonan yang menyedihkan. "Arini, tolonglah kami." Lirihnya, sebuah pemandangan yang tak pernah Arini bayangkan seumur hidupnya. Arini menggeleng pelan. "Maaf, Bu." Dengan ketenangan yang mutlak, Arini menekan tombol interkom di mejanya. "Wati, tolong panggilkan keamanan untuk mengantar ibu ini keluar." Hati Bu Ratna hancur. Ditolak dan kini diusir. 2 orang satpam masuk dengan sopan. Bu Ratna menatap Arini dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan, sebelum akhirnya membiarkan dirinya digiring keluar dari ruangan. Arini berjalan ke jendela kaca ruangannya, melihat Bu Ratna yang berjalan gontai meninggalkan gedung ateliernya. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah kelegaan yang dalam dan sedikit rasa sedih melihat kejatuhan seorang manusia. Saat sosok Bu Ratna menghilang di tikungan jalan, Arini merasa sebuah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Pintu menuju masa lalunya kini telah tertutup rapat dan terkunci untuk selamanya. Ia berbalik, menatap papan desain di ruangannya yang penuh dengan sketsa koleksi barunya. Ia sepenuhnya bebas. 2 tahun kemudian, musim semi di Paris. Kelopak-kelopak bunga sakura berjatuhan lembut di sepanjang jalanan distrik Le Marais yang bersejarah. Di antara galeri seni dan kafe-kafe kuno, berdiri sebuah butik dengan etalase yang elegan. Dindingnya bercat krem, dan sebuah papan nama sederhana dari emas mawar terpasang di atasnya, bertuliskan satu kata, "Arini." Di dalam, Arini sedang merapikan lipatan gaun sutra di salah satu maneken. Butik ini adalah buah dari kerja kerasnya, sebuah lompatan besar yang ia ambil bersama Ibu Santi sebagai mitra bisnisnya setahun yang lalu. Merek Arini telah berhasil menembus pasar internasional. Desain-desainnya yang menceritakan kisah ketegaran dalam keanggunan ternyata memiliki gaun universal yang disukai para pencinta mode di seluruh dunia. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kaca butik. Wanita yang menatap balik bukanlah lagi gadis desa yang ketakutan, bukan pula desainer debutan yang gugup.
Wanita itu adalah seorang perempuan mandiri yang telah berdamai dengan masa lalunya dan memegang penuh kendali atas masa depannya. Senyumnya tulus, matanya memancarkan kedamaian. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Wati, yang kini telah ia promosikan menjadi manajer operasional untuk bisnisnya di Indonesia. Pesan itu berisi laporan bulanan, namun di bagian bawah ada sebuah catatan pribadi. "Mbak, tadi aku tidak sengaja bertemu Mas Bima saat mengurus pengiriman di gudang. Dia menitipkan salam. Dia bilang, dia berterima kasih atas kesempatan yang Mbak berikan. Dia terlihat jauh lebih baik sekarang, lebih tenang. Dia bilang ibunya sudah lama pergi dari rumah kontrakan kecil mereka. Tidak ada yang tahu di mana." Arini membaca pesan itu dengan seulas senyum tipis. Setelah konfrontasi terakhir di ateliernya, Bima, dalam puncak keputusasaan,nya, ternyata benar-benar menghubungi manajernya dan mengambil pekerjaan itu. Ia melepas semua sisa harga dirinya, memulai dari nol sebagai staf logistik. Ia bekerja dalam diam, tekun, dan perlahan membangun kembali hidupnya yang hancur. Ia tidak akan pernah kembali kaya, tapi setidaknya ia telah menemukan kembali martabatnya melalui kerja keras, bukan dengan meminta-minta. Sebulan setelah kunjungan bisnisnya di Paris, Arini kembali ke Jakarta untuk peluncuran koleksi terbarunya di tanah air. Acaranya sukses besar. Dalam perjalanan pulang dari acara, mobil yang ia tumpangi berhenti di sebuah persimpangan lampu merah di kawasan kumuh yang padat di pinggiran kota. Saat itulah matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di antara para pengemis dan pedagang asongan yang mengerubungi mobil-mobil, ada sesosok wanita tua. Tubuhnya kurus kering, rambutnya yang putih dan kotor tergerai acak-acakan. Ia mengenakan beberapa lapis baju compang-camping yang sudah dekil. Kakinya telanjang dan pecah-pecah. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk jendela mobil di depan mobil Arini, menadahkan tangannya, berharap belas kasihan. Lampu lalu lintas masih merah. Mobil di depan berjalan, dan kini wanita tua itu bergerak ke arah mobil Arini. Wajahnya yang tirus dan kotor terangkat. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu melalui kaca jendela yang dingin. Mata itu, Arini tidak akan pernah melupakannya. Meskipun sorotnya kini kosong dan redup, tidak ada lagi keangkuhan di sana, hanya ada penderitaan dan kelaparan. Itu adalah mata Bu Ratna. Dunia seolah senyap. Bu Ratna tidak mengenalinya. Ia tidak mungkin mengenali wanita elegan berbalut gaun desainer di dalam mobil mewah ini sebagai menantunya yang dulu ia hina miskin. Baginya, Arini hanyalah orang kaya lain yang mungkin akan menghardiknya atau memberinya beberapa lembar uang receh. Hati Arini terasa sesak. Bukan oleh amarah atau rasa kemenangan, melainkan oleh rasa pilu yang mendalam. Inilah akhir dari sebuah kesombongan. Inilah nasib seorang manusia yang membiarkan kebencian dan gengsi menghancurkan hidupnya sendiri hingga tak bersisa. Dengan cepat, Arini membuka dompetnya, mengambil semua uang tunai yang ada di dalamnya, beberapa lembar ratusan ribu rupiah. Ia menurunkan sedikit kaca jendelanya. "Bu," panggilnya pelan. Bu Ratna menoleh, matanya yang kosong menatap uang di tangan Arini. Tanpa berkata apa-apa, ia menyambar uang itu dengan cepat, menggenggamnya erat seolah takut akan direbut kembali, lalu segera berbalik pergi mencari mangsa lain tanpa mengucapkan terima kasih. Lampu berubah hijau. Mobil kembali melaju, meninggalkan sosok Bu Ratna yang semakin menjauh di belakang. Arini bersandar di kursinya, memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata duka, melainkan air mata kelegaan. Dengan memberikan uang itu tanpa dendam, tanpa ingin diakui, ia merasa telah melepaskan sisa-sisa terakhir dari belenggu masa lalunya. Kemenangan sejatinya bukanlah melihat musuhnya jatuh menjadi pengemis. Kemenangan sejatinya adalah saat ia mampu melihat penderitaan musuhnya dan merasakan belas kasihan. Kemenangan sejatinya adalah kebebasan hati. Mobil terus melaju, membawanya menjauh dari bayangan masa lalu, menuju cahaya masa depan yang telah ia ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Cerita tentang teh panas dan hinaan telah usai. Kini,
Yang tersisa hanyalah kisah tentang seorang wanita bernama Arini, yang mengubah luka menjadi mahakarya. Baginya, kisah Bu Ratna telah benar-benar berakhir pada hari itu, sebuah bab yang ditutup dengan rasa pilu, bukan dendam. Namun, bagi Bima, kisah ibunya adalah luka yang terus menganga. Bima bekerja dengan tekun di perusahaan Arini. Ia tidak pernah mengambil keuntungan dari posisinya, bahkan menolak saat Wati, atas inisiatifnya sendiri, mencoba memberinya kelonggaran. Ia menerima gajinya yang sesuai UMR, menyewa sebuah kamar kos yang sangat sederhana, dan menjalani hidupnya dalam keheningan. Setiap malam, bayangan ibunya menghantuinya. Bayangan saat ibunya pergi dari rumah kontrakan mereka dengan mata menyala-nyala karena marah, dan bayangan saat ia membayangkan ibunya hidup di jalanan. Rasa bersalah menggerogotinya. Ia memang lemah. Ia memang tidak bisa melawan ibunya dulu, tapi wanita itu tetaplah ibu yang melahirkannya. Didorong oleh sisa-sisa kewajibannya sebagai seorang anak, Bima memutuskan untuk mencari ibunya. Setiap akhir pekan, setelah 5 hari bekerja keras, Bima akan menyusuri sudut-sudut paling kelam di Jakarta. Ia mendatangi panti-panti sosial, dapur-dapur umum untuk kaum papa, dan berjalan di sepanjang kolong jembatan layang. Ia menunjukkan foto lama ibunya, foto saat Bu Ratna masih tampak anggun, kepada para pengemis dan pemulung. Beberapa dari mereka samar-samar mengenali wajah itu, menyebutnya nenek galak yang suka menyendiri. Pencarian itu membawanya ke sebuah kawasan di dekat pelabuhan, tempat para gelandangan membangun gubuk-gubuk liar dari kardus dan terpal. Udara di sana pengap, berbau amis dan sampah. Di sanalah, di sebuah lorong sempit di antara 2 gudang tua, seorang pemulung menunjuk ke sebuah sudut yang gelap. Nenek itu biasanya di sana. Tapi sudah 2 hari ini tidak kelihatan keluar, kata si pemulung. Jantung Bima berdebar kencang. Dengan langkah berat, ia mendekati sudut itu. Terlihat tumpukan kardus yang ditata seadanya untuk menahan angin. Di atasnya, terbaring sesosok tubuh yang ditutupi kain sarung yang sudah robek-robek. "Bu?" panggil Bima lirih, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, Bima menyingkap kain sarung itu. Wajah yang ia lihat begitu tirus hingga nyaris tinggal tengkorak. Matanya terpejam dan cekung, bibirnya membiru. Tubuhnya sudah kaku dan dingin. Di lehernya, tergantung seuntai kalung imitasi murahan yang sudah menghitam. Satu-satunya perhiasan yang tersisa dari semua kemewahan yang pernah ia miliki. Bima terduduk lemas di tanah yang kotor. Inilah akhir dari perjalanan ibunya. Bukan di atas ranjang empuk di rumah mewahnya, dikelilingi oleh keluarga dan harta. Melainkan di sini, di sebuah lorong sempit yang busuk, sendirian, tanpa ada satu orang pun yang peduli. Ratu Sosialita itu telah wafat sebagai seorang yang tak dikenal. Air mata Bima tidak keluar. Yang ia rasakan adalah kehampaan yang luar biasa. Ia terlambat. Penyesalannya tidak akan pernah bisa ia sampaikan. Maafnya tidak akan pernah bisa ia ucapkan. Ia melihat tangan ibunya yang kurus kering tergenggam erat. Dengan lembut, Bima mencoba membukanya. Di dalam genggaman tangan yang dingin itu, terselip sebuah benda kecil yang sudah lecek dan kotor. Selembar uang 100.000 rupiah. Uang yang sama yang diberikan Arini beberapa bulan lalu. Mungkin itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia miliki, yang ia simpan hingga akhir hayatnya, tanpa pernah tahu dari siapa uang itu berasal. Dengan sisa-sisa uang dari gajinya, Bima mengurus pemakaman ibunya. Tidak ada upacara yang megah. Tidak ada teman-teman sosialita yang datang melayat. Hanya ada Bima dan seorang penggali kubur di sebuah pemakaman umum yang sederhana. Saat ia menaburkan bunga di atas gundukan tanah merah yang masih basah itu, Bima akhirnya menangis. Ia menangisi ibunya. Ia menangisi kelemahannya. Dan ia menangisi nasib tragis yang lahir dari kesombongan yang tak bertepi. Bu Ratna telah mendapatkan akhir yang menyedihkan. Ia mati dalam keadaan yang paling hina, jauh dari kemewahan yang selalu ia puja. Namun, kesedihan yang sesungguhnya bukanlah kematiannya, melainkan kehidupan yang ia jalani, kehidupan yang penuh dengan kebencian,
yang pada akhirnya hanya menyisakan kehampaan dan penyesalan abadi bagi satu-satunya orang yang masih memikirkannya.